Bab 2571, Database Tungku, Subscribe Penatua. Hansen menghafal skill Crystal Furnace, lalu dia menghancurkan dinding kristal kembali dan melemparkan sisa-sisanya ke laut yang terbakar. Meskipun Dewa Buaya belum membatasi kebebasannya untuk menjelajah, Hansen tahu bahwa makhluk dengan kekuatan seperti itu akan mengendalikan seluruh benteng. Jika Hansen melakukan sesuatu yang buruk, seperti membuka aula area intinya, dia akan segera dihentikan. Jadi, Hansen tidak melakukan upaya pelarian sembrono. Sebaliknya, dia melakukan pekerjaan yang sah, menyekop dan membersihkan barang dengan benar. Dia bersih-bersih seperti orang yang datang dari barisan panjang petugas kebersihan yang terhormat. Para kristalizer adalah ras yang berfokus pada teknologi. Sayangnya, itu berarti hanya ada sedikit petunjuk yang harus ditindaklanjuti oleh Hansen. Ada banyak fitur yang tersedia, tetapi Hansen tidak tahu cara menggunakan salah satunya. Kebanyakan mesin mungkin terlalu rusak untuk diperbaiki. Saat dia terus gagal menemukan sesuatu yang berguna, Hansen menjadi semakin tidak tertarik dengan pembersihan. Dia mencoba mengeluarkan banyak barang untuk menarik perhatian Dewa Buaya kecil, tetapi makhluk itu tidak tertarik dengan barang yang dia tawarkan padanya. Jelas, Hansen tidak tahu apa yang diinginkannya. Exquisite dan Likir terus mencoba melarikan diri, tetapi semua upaya mereka gagal. Mereka lebih terburu-buru untuk keluar dari sana daripada Hansen. Namun, setiap kali mereka mencoba lari, kendali gravitasi Dewa Buaya menarik mereka kembali. Mereka juga tidak dapat berteleportasi. Suatu hari, ketika Hansen sedang membersihkan kamar yang jatuh, dia menemukan meja. Apa ini? Meja dan perlengkapan ruangan semuanya rusak. Meja itu dipotong menjadi dua, dan keempat kaki meja itu patah. Tapi ada laci di bawah meja yang tidak rusak. Karena meja telah rusak, lacinya pun terbuka. Setelah dengan cepat mengobrak-abriknya, Hansen menemukan sebuah kotak. Kotak itu terbuat dari kayu, yang jarang terlihat di wilayah kristalizer. Hansen membuka tutupnya dan menemukan sepasang kacamata di dalamnya. Kacamata itu terlihat seperti kacamata hitam. Mereka terlihat sangat keren, dan kacanya sendiri gelap seperti arang. Mereka sama sekali tidak terlihat tembus pandang. Benda apa yang langka dan aneh ini? Apakah kacamata ini ditujukan untuk orang buta? Hansen bergumam saat dia mengutak-atik item itu. Tidak ada yang aneh tentang mereka, jadi dia memakainya. Saat Hansen memakainya, kacamata hitam pekat menjadi transparan seperti kristal. Tidak, mereka lebih transparan dari kristal. Ketika Hansen melihat keluar melalui kacamata, dia bahkan tidak bisa melihat kaca yang berada di wajahnya sendiri. Dan saat ini terjadi, banyak data mulai bergulir melintasi layar kacamata. Data melesat kabur, dan Hansen segera mendengar suara. Sepertinya itu berasal dari kacamata, tapi itu diputar langsung di telinga Hansen. Pemindaian sistem, gen dikonfirmasi, identitas kristalizer dikonfirmasi, data Crystal Furnace dibuka. Hansen mencurigai bahwa ini adalah peralatan berteknologi tinggi karena dapat memindai gen seseorang. Namun, ketika suara itu menjadi sunyi, Hansen tidak bisa merasakan apapun yang berbeda. Cahaya dan nomor pada kacamata telah menghilang. Selain prosedur awal itu, sepertinya tidak ada yang terjadi. Hei, apa kamu masih di sana? Hansen bertanya kacamatanya. Tolong jangan mengajukan pertanyaan bodoh. Crystal Furnace membawa kecerdasan dan akal. Harap selaraskan diri kamu dengan kecerdasan untuk menghindari pengiriman pesan yang tidak perlu ke Crystal Furnace. Itu hanya pemborosan energi. Petik 2. Hansen mendengar suara itu langsung di kepalanya, dan dia menahan desahan. Kacamata tidak menyukainya. Jadi, Hansen mengucapkan satu kata, tapi kemudian dia memutuskan untuk diam. Dia menghabiskan waktu sejenak untuk memikirkan apa yang harus dia katakan terlebih dahulu. Dia akhirnya memberitahu kacamata, namamu Crystal Furnace, kan? Fungsi apa yang dapat kamu lakukan? Petik 2. Nama lengkap aku adalah ZXT27 Crystal Furnace Database. Aku bertanggung jawab memberi makan remaja. Suara kacamata diputar di telinga Hansen lagi. ZX, apa? Aku hanya akan memanggil kamu Glasses. Dan apa yang kamu katakan tentang memberi makan remaja? Hansen bertanya. Aku dirancang untuk membantu bayi tumbuh dengan sehat, jawab Glasses. Bersikaplah spesifik. Apa yang dapat kamu lakukan untuk bayi? Hansen bertanya setelah beberapa saat. Pelayanan utama yang aku berikan mengumpulkan data seseorang dan menganalisisnya dengan Crystal Furnace Database. Penjelasan itu tidak terlalu membantu Hansen. Jelas, Glasses tidak begitu pintar. Glasses sepertinya bisa merasakan apa yang dipikirkan Hansen. Dia berkata, database tungku kristal ZXT27 adalah bagian terbesar dari teknologi kristalizer. Ia memiliki sistem pertumbuhan kecerdasan. Tingkat kecerdasan awal adalah anak kristalizer berusia 5 tahun. Petik 2. Itu cukup bagus, puji Hansen pada Glasses, tapi dia masih tidak tahu apa yang dilakukannya. Saat Hansen mencoba memikirkan cara untuk menanyakan lebih banyak tentang tujuan Glasses, dia melihat Exquisite mendekat dari kolam renang. Jantung Hansen melonjak. Dia menggunakan pikirannya dan berbicara dengan Glasses. Mari lebih pragmatis. Apakah kamu memiliki fungsi tembus pandang yang memungkinkan kamu untuk melihat menembus dinding, atau mungkin pakaian? Petik 2.
Hansen ingat bahwa kacamata dalam fiksi seringkali memiliki fungsi itu. Dia memiliki dongsuan aura, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk melihat menembus pakaian. Jika glasses memiliki fungsi itu, mungkin perangkatnya tidak terlalu buruk. Voyeurisme bertentangan dengan hukum kristalizer, pasal 16221. Pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara 5-10 tahun. ZXT-27 adalah AI untuk anak-anak, sehingga tidak mengizinkan fungsi itu. Kartu tunjangan pekerja profesional diperlukan untuk mengaktifkan fungsi itu di Crystal Furnace database kamu. Petik 2. Apakah para kristalizer adalah orang-orang yang baik? Setelah memikirkannya, Hansen menghela nafas. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan? Tunjukkan padaku, kata Hansen akhirnya. Silakan pilih target, kata sepasang kacamata. Aku menginginkannya, kata Hansen sambil mengarahkan pandangannya pada Exquisite, yang datang mendekat. Simbol dan data tiba-tiba muncul di layar glasses. Pemandangan Exquisite diperbesar sedikit, seperti kamera sedang memfokuskan padanya. Garis bidik terkunci rapat saat glasses memulai analisisnya. Glasses tidak melepaskan cahaya atau apapun, jadi Hansen tidak tahu bagaimana glasses melakukan analisisnya. Mengumpulkan data, menganalisis data, data. Exquisite sudah ada di depannya sekarang, dan perangkat terus menelusuri data. Benda ini sangat lambat, ini lamban seperti komputer yang sekarat, pikir Hansen dalam hati. Mengapa kamu memakai kacamata hitam yang tidak bisa kamu lihat? Apakah kamu berpura-pura menjadi orang buta? Kata Exquisite, menatap wajah Hansen. Ya, aku hanya main-main, kata Hansen dengan santai. Tapi dia benar-benar berpikir, sepertinya hanya aku yang bisa melihat melalui kacamata. Jika orang lain melihat kacamatanya, yang mereka lihat hanyalah hitam. Ini cukup pintar. Petik 2. Saat ini, suara di kacamata berbicara di kepala Hansen lagi. Pemindaian berhasil. Data telah berhasil dianalisis. Petik 2. Hansen mengamati gambar Exquisite dan datanya ditampilkan di layar kacamata. Ada laporannya juga. Target, wanita dari Very High. Hansen melihat beberapa kata pertama di depannya dalam keheningan yang tertegun. Bab 2572, Potensi Gen, Subscribe Penatua. Apakah kamu salah? Bukankah dia salah satu dari langit? Mengapa dikatakan dia adalah salah satu dari yang sangat tinggi? Hansen bertanya pada kacamata di benaknya. Dia mencoba menyembunyikan keterkejutannya saat dia membaca seluruh laporan. Target, wanita yang sangat tinggi. Perhitungan usia gen, 23 tahun. Tingkat gen, raja tingkat ke-9. Potensi gen, 5 bintang. Database tungku kristal memiliki banyak data gen tentang sangat tinggi. Berdasarkan gen target, gennya cocok dengan profil sangat tinggi dengan rasio 87,675%. Gen yang mengasosiasikannya dengan langit membentuk 0,3% dari bentuknya. Kemungkinan target menjadi anggota sangat tinggi adalah 99,99%, jawab Glasses. Hansen mempercayainya. Dia sudah tahu bahwa Exquisite adalah raja tingkat 9, yang membuktikan bahwa kacamata tidak berbicara omong kosong. Baik, aku tidak pernah mendengar tentang Likir dan Exquisite in Sky Palace karena mereka bukan milik Sky, Hansen menduga. Lalu apa arti potensi gen mereka? Apa peringkat bintang tertinggi yang dapat dicapai? Hansen bertanya. Potensi gen berarti seberapa banyak makhluk dapat tumbuh. Menurut Crystal Furnace Database, total ada 10 bintang, jawab Glasses. Tidak mungkin. Ada total 10 bintang dan seorang anggota sekolah tinggi hanya memiliki 5. Hansen sangat curiga tentang hasil ini karena fakta bahwa yang sangat tinggi adalah salah satu ras terkuat di seluruh alam semesta. Bahkan jika gen mereka bukan yang terbaik, seharusnya mereka tidak serendah bintang 5. Apa yang kamu lakukan, menunggu di sekitar sini? Indah bertanya dengan cemberut. Hansen hanya berdiri di sana menatapnya. Tidak apa, aku baru saja memikirkan cara untuk keluar dari sini, kata Hansen. Jadi, apakah kamu memikirkan cara? Indah bertanya. Tidak, Hansen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kita tunggu saja penyelamatan. Kami telah hilang untuk sementara waktu. Orang-orang kami mungkin akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kami, kata Exquisite. Lalu, dia pergi. Hansen membuka mulutnya. Dia ingin bertanya apakah dia salah satu dari yang sangat tinggi, tetapi jika dia memilih untuk tidak membocorkan informasi itu sendiri, pasti ada alasannya. Dia tahu itu dengan sangat baik, mengingat dia tidak pergi kemana-mana memberitahu semua orang bahwa dia adalah manusia. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya. Untuk seorang raja, 5 bintang adalah kelas atas. Hanya dewa yang mulai dari 6 bintang untuk analisis, jawab Glasses. Aku melihat, berapa banyak bintang yang aku miliki. Hansen bertanya karena penasaran. Mengumpulkan data, menganalisis, pengumpulan data kacamata mulai melalui gerakan, kecuali kali ini memakan waktu lebih lama. Gen tidak stabil, tidak dapat mengkonfirmasi, pengumpulan data terus berlangsung, dan sepertinya tidak akan berhenti. Tidak masalah, kurasa, tidak perlu melanjutkan pengujian, kata Hansen. Kacamata terus mengatakan, tidak bisa memastikan, yang menurut Hansen menjengkelkan. Kacamata menjadi tenang dan data di layar menghilang.
Benar, ayo kita pergi dan lihat bagaimana peringkat Dewa Buaya besar dan kecil dalam hal ini, pikir Hansen. Jantungnya sudah berdetak lebih cepat, Hansen menuju ke kolam renang. Hansen melihat Dewa Buaya besar masih tertidur di kursi berjemur dengan likir memijat kepalanya. Keingintahuan meningkat pada Hansen, dan dia mendapati dirinya ingin menguji likir terlebih dahulu. Hasilnya mirip dengan Exquisite, dan ternyata likir adalah salah satu dari yang sangat tinggi juga. Dia juga memiliki 5 bintang, tapi dia lebih muda. Menurut perhitungan gen alat kristalisasi, likir baru berusia 16 tahun. Kali ini, aku percaya padamu. Hansen berbalik dan menatap Dewa Buaya yang besar. Dia melihat ikon berputar saat perangkat mengumpulkan data, tetapi setelah beberapa saat berlalu, tidak ada hasil. Tidak mungkin kamu tidak bisa menganalisis itu. Hansen mulai meragukan apakah kacamatanya berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kemudian, dia melihat gambar dan data Dewa Buaya muncul. Target, Dewa Buaya gravitasi betina. Perhitungan usia gen, 1,365 miliar tahun. Tingkat gen, transmutasi Dephite. Potensi gen, 7 bintang. Analisis kamu sangat tidak akurat. Dephite dari peringkat transmutasi hanya memiliki potensi 7 bintang. Hansen meragukan analisis yang kacamata berikan lagi. Gen Gravity Crocodile God hanya 4 bintang. Ada batasan peringkat yang bisa diraihnya. Ia tidak dapat sepenuhnya didewakan karena, bahkan setelah modifikasi, potensi gennya hanya akan meningkat menjadi 7 bintang. Itu tidak pernah bisa melebihi pangkat transmutasi. Jika tidak ada mutasi gen, peluang mencapai kelas larva adalah 1:1 miliar. Petik 2. Serius, kamu memiliki begitu banyak data dewa untuk dibandingkan? Hansen bertanya dengan skeptis. Ini adalah hasil dari perbandingan dengan sampel makhluk suci lainnya. Menurut database, tanpa potensi bintang 9, makhluk yang didewakan tidak akan pernah bisa menjadi dewa sejati, jawab Glases. Hansen memandang Dewa Buaya kecil dengan penuh kecurigaan. Kacamata bekerja lagi, dan simbol data mulai berputar. Setelah beberapa saat, Hansen akhirnya bisa membaca hasilnya. Target, Dewa Buaya gravitasi jantan. Perhitungan umur gen, 1 bulan, 7 hari. Tingkat gen, primitif Dephite. Potensi gen, 9 bintang. Sialan, orang ini adalah Dewa Buaya gravitasi. Mengapa ia memiliki 9 bintang? Hansen bertanya. Dewa Buaya gravitasi ini terlahir sebagai dewa. Gennya bermutasi, menjadi jauh lebih baik daripada yang lama. Menurut gen yang dibagikan, mereka pasti ibu dan anak. Petik 2. Serius, hal kecil ini berpotensi menjadi dewa sejati. Hansen memandangi Dewa Buaya kecil dengan api di matanya. Dewa Buaya kecil menyadari bahwa Hansen sedang menatapnya. Jadi, itu memandang Hansen dengan jijik. Tapi Exquisite masih menggosok sisik makhluk itu, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Xenogenik Dewa 9 bintang bisa menjadi dewa sejati, tapi itu tidak dijamin, jawab Glases. Hansen mengabaikan kacamata saat dia mencoba memikirkan cara untuk menculik Dewa Buaya kecil. Hal itu suatu hari nanti bisa menjadi dewa sejati. Tapi Hansen ingat bahwa dia tidak bisa menghilangkan inti xenogeneik dari sana. Jadi, penculikan tidak ada gunanya. Setelah mempertimbangkan hasil yang diberikan oleh Glases, Hansen memutuskan untuk mempercayai mereka. Jika para pembuat kristal merancang perangkat ini sendiri, mereka tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak data tentang makhluk yang didewakan. Tapi tetua dari Crystallizer membantu Secret Leader menganalisa kisah gen. Dan mereka akhirnya mengambil alih tempat-tempat suci itu. Hansen percaya mereka pasti telah menerima beberapa data dari Secret. Untuk seseorang seperti pemimpin suci, tidak akan terlalu sulit untuk mengumpulkan data tentang makhluk yang dituhan. Saat itu, dewa yang sangat tinggi dan kuno jauh di bawah suci. Raja ekstrim adalah hamba suci. Jika pemimpin suci menginginkan data gen mereka, akan sangat mudah baginya untuk mengumpulkannya. Bagaimanapun, mengumpulkan data gen tidak membutuhkan kematian para dewa. Itu hanya membutuhkan sehelai rambut atau sedikit sampel DNA. Jika pemimpin suci menginginkan sehelai rambut, siapa yang berani menolak permintaannya? Sekarang, Hansen hanya ingin pulang dan mencobanya pada bayi perempuannya, Linger. Dia ingin melihat seberapa besar potensi gen yang dimilikinya. Tapi selama dia berada di bawah kendali Dewa Buaya besar dan kecil, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Keluar bukanlah pilihan dulu. Hansen akan tetap bersabar dan terus membersihkan benteng kalau ada hal lain yang bisa dia temukan. Kacamata hanya dipindai, dianalisis, dan dibandingkan. Itu tidak melakukan apapun. Bab 2573, Hasil Analisis. Hansen mencari beberapa hari lagi, tapi dia tidak menemukan barang apapun. Namun, pada saat itu, Crystal Furnace Hansen mencapai level pemula. Bagaimanapun, itu adalah seni geno untuk anak-anak Crystallizer. Itu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dan memiliki darah Crystallizer membuatnya lebih mudah untuk dipelajari. Manusia adalah keturunan dari Crystallizer, jadi Crystallizer Geno Art sangat cocok dengan fisiologi manusia. Hanya butuh beberapa hari bagi Hansen untuk mempelajari seni Geno, dan dia menghasilkan beberapa hasil yang bagus untuk memulai. Sekarang, Hansen bisa makan 20-30 gen xenogenik raja sehari. Dan itu baru pada level pemula dari Crystal Furnace.
Jika Konsume, Big Destroyer, dan Crystal Furnace semua mencapai performa puncak, dia menghitung bahwa dia bisa memakan setidaknya 110 gen Xenogeneik sehari. Crystal Furnace tidak buruk, aku perlu mengajarkannya kepada Bauer dan Linger juga. Ketika Hansen memikirkan tentang bayi perempuannya, rasanya seperti dia mengambil panah ke jantung. Tetapi melarikan diri dari benteng itu tidak akan mudah. Di masa lalu, dia akan mencoba melarikan diri menggunakan tubuh Dewa Supernya. Karena Wanner berada di Destiny Tower-nya, bagaimanapun, dia tidak bisa menggunakan tubuh Dewa Supernya untuk waktu yang lama. Melarikan diri akan membutuhkan waktu lebih lama daripada yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan bentuknya yang tak terkalahkan. Hansen duduk dan beristirahat. Dia mengeluarkan salah satu minuman aliansi dan menyesapnya beberapa kali. Tetapi setelah dia melakukannya, Dewa Buaya Kecil berlari ke arahnya dan menatap sebotol anggur. Sepertinya sangat penasaran. Hansen mengangkat alis. Dia mengeluarkan cangkir dan menuangkan anggur untuk Dewa Buaya Kecil. Kali ini, buaya kecil tidak memukul pergi cawan itu dengan ekornya. Itu menggulung lidahnya dan dengan ragu-ragu mendekati cangkir. Hansen sangat senang. Awalnya ia mengira buaya kecil itu senang minum, namun sebaliknya, Dewa Buaya menggunakan lidahnya untuk mengangkat cangkir dan menyiramkan dirinya dengan isinya. Sisiknya bersuhu sangat tinggi. Makhluk itu mencoba menurunkan panas sisiknya, tetapi ketika anggur menyentuh tubuhnya, cairan itu berubah menjadi uap. Dewa Buaya Kecil tampak tidak puas. Jadi, kali ini dia menggunakan lidahnya untuk merebut seluruh botol anggur. Itu membalikkan botol itu sendiri. Saat dia menyaksikan anggur yang luar biasa mendidih, hati Hansen sakit. Itu adalah sebotol anggur yang telah disiapkan Ji Yanran untuknya. Itu berusia 1 abad, dan tidak bisa lagi dibeli dimanapun. Itu adalah barang yang sangat langka. Tapi Dewa Buaya Kecil sepertinya sangat menikmatinya, dan tubuhnya berbau alkohol. Dewa Buaya Kecil membuat suara gemuruh yang ingin tahu saat Hansen berduka atas kehilangan anggurnya. Ternyata buaya menginginkan lebih. Aku tidak punya anggur lagi. Jika kamu mau, aku bisa kembali dan mengambilkanmu lagi, Hansen menawarkan kepada Dewa Buaya Kecil. Makhluk kecil itu mengangguk dan meraung rendah, seolah-olah menyuruh Hansen buru-buru pergi dan mengambil anggur. Kamu akan membiarkan aku kembali. Jika itu benar, maka aku akan pergi. Hansen tidak benar-benar percaya bahwa makhluk itu akan melepaskannya begitu saja. Jika orang meninggalkan area inti, mereka akan kembali ke tempat yang sama dengan yang mereka tinggalkan. Kecuali jika mereka tidak pernah memasuki area inti lagi, mereka akan terjebak. Tapi Hansen berbeda. Karena dia memiliki 4 roda penggerak otomatis, dia bisa muncul di 4 lokasi berbeda. Dia tidak perlu kembali ke lokasi ini. Jika dia bisa pergi, dia akan dibebaskan. Dewa Buaya Kecil mendesaknya untuk pergi dan membawa kembali anggur. Jadi, Hansen menghasilkan kekuatan untuk membuka pintu ke aula inti. Dia berkata kepada Dewa Buaya Kecil, aku benar-benar pergi. Pintu aula inti terbuka, dan Dewa Buaya Kecil tidak berusaha menghentikannya. Dan begitu pula dengan Dewa Buaya yang besar. Untuk semua maksud dan tujuan, dia memiliki izin untuk pergi. Hansen sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa meninggalkan tempat itu dengan mudah. Jadi, dia dengan cepat bergegas melewati pintu aula. Dewa Buaya Kecil tidak berusaha menghentikannya, sehingga Hansen berhasil meninggalkan area inti. Dia kembali ke keselamatan Paus Putih. Jalan keluarnya sangat mulus sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Ayah, kamu pergi begitu lama. Lain kali jika kamu melakukan perjalanan yang begitu lama, dapatkah kamu membawa aku bersamamu? Bauer melompat ke pelukan Hansen. Kamu tidak bisa pergi ke tempat itu. Hansen tersenyum. Hansen tidak bisa membawa orang atau makhluk ke sana, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani melakukannya. Jika seorang anak memasuki area inti, mereka pasti kelas raja. Dan itu berarti orang, saat melihat seorang anak kecil masuk, akan menjadi gila. Melihat senyum Bao, hati Hansen terasa hangat. Dia menggunakan kacamata untuk menganalisis gen Bauer. Hansen tidak ingin mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki Bao. Dia ingin tahu ras Bauer apa. Ras Bauer selalu menjadi misteri, jadi mungkin kacamata bisa membantu menyelesaikannya untuk selamanya. Pemindaian data kacamata terus bergulir. Beberapa saat berlalu, dan analisis terus berlanjut. Itu memberi Hansen firasat buruk. Kekurangan data, tidak bisa menganalisis. Tidak bisa menganalisis, ketika Hansen mendengar kata-kata itu, dia kecewa. Tapi tidak peduli ras Bauer, Hansen tidak peduli. Sejauh yang dia ketahui, dia adalah putri kandungnya. Hansen akan membiarkan kacamata berhenti, tapi kemudian dia mendengar sebuah suara. Analisis selesai. Gen tidak stabil. Level gen tidak dapat dikonfirmasi. Potensi gen tidak dapat dikonfirmasi. Kamu adalah orang tuanya. Petik 2. Sial, ini benar-benar untuk anak-anak. Itu tidak bisa diandalkan, pikir Hansen kesal. Setelah setengah hari menunggu, itulah hasil yang didapatnya. Hansen menggunakan kacamata untuk melihat semua orang di Paus Putih. Selain Elysian Moon dan Gu Qingcheng, yang berasal dari tempat suci, yang lainnya dianalisis dengan sangat detail dan dengan akurasi yang luar biasa. Elysian Moon dan Gu Qingcheng memiliki hasil yang sama dengan Hansen. Gen mereka tidak stabil, dan mereka tidak dapat dianalisis.
Hansen mencoba menggunakan glasses untuk menganalisis burung merah kecil itu. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk sukses, tetapi dia dihadapkan dengan sesuatu yang menarik. Target, Phoenix 51% dan Fishbird 49% betina. Kelas gen, asli Divide. Potensi gen, 10 bintang. Ada banyak detail informasi yang dianalisis, dan semuanya mengejutkan Hansen. Dia tidak menyangka darah burung merah kecil itu sekuat itu. Potensi gen bintang 10-nya secara praktis menjamin bahwa ia akan menjadi dewa sejati. Darah gennya sekuat itu. Hansen dengan penasaran bertanya pada Glasses. Kacamata menjawab, burung Phoenix dan burung ikan adalah dewa sejati. Ia memiliki darah keduanya, dan meski kecepatan pertumbuhannya mungkin lambat, ada kemungkinan besar ia bisa menjadi dewa sejati. Peluang kegagalannya praktis nol, tetapi itu akan membutuhkan banyak bahan untuk menjadi dewa sejati. Ia memiliki peluang lebih tinggi daripada makhluk yang lahir murni burung Phoenix atau burung ikan. Petik 2. Setelah Hansen mendengar ini, dia menutup matanya karena kelelahan untuk waktu yang lama. Dia telah menumbuhkan burung merah kecil selama ini, dan setelah mendengar ini, dia sekarang tahu dia harus mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk burung itu di masa depan. Hansen melihat yang lain dalam paus putih dan berasumsi bahwa informasi tentang mereka akurat. Kemudian, dia melihat ke arah Wanner yang tertidur di Destiny's Tower. Glasses harus berjalan lebih lama untuknya daripada untuk burung merah kecil itu, tetapi hanya satu kata yang ditampilkan sebagai hasilnya, secret. Tidak lebih dari itu. Itu menganalisis ras, tetapi satu-satunya hasil adalah sebuah nama. Tidak ada detail atau konten lainnya. Bab 2574, Pecandu Alkohol, Subscribe Penatua. Hansen kembali ke rumahnya di Aliansi. Dia ingin menguji Glasses pada putrinya Hanlinger dan melihat seberapa besar potensi yang dimilikinya. Namun, segera setelah mencoba, dia dipaksa untuk mengakui bahwa kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang dimiliki manusia. Ia akan selalu mengatakan bahwa gen manusia tidak stabil dan tidak dapat ditentukan. Makhluk-makhluk itu bisa saja potensinya dan darahnya dihitung. Hasilnya menjanjikan, dan beberapa di antaranya memiliki potensi gen bintang 5. Karena mereka belum mencapai kelas dewa, bagaimanapun, 5 bintang adalah potensi tertinggi yang bisa mereka raih. Setelah didewakan, potensi gen mereka dapat diuji kembali, dan dengan demikian pengujian pada saat itu akan lebih akurat. Rasanya seperti ada perbedaan antara mereka yang didewakan dan yang tidak. Tidak heran para elit tidak menginginkan aku sebelumnya. Sekarang masuk akal, apakah gen manusia benar-benar tidak stabil? Hansen bertanya-tanya. Ayah. Peluk-peluk, Linger bisa berbicara dengan cukup baik. Dia mengulurkan tangan kecil pucatnya saat dia berlari ke Hansen. Bayi kecilku, biarkan ayah menciummu. Hansen mengangkat Linger dan mencium pipinya. Saat dia tidak terjebak, Hansen kembali setiap hari untuk beristirahat. Dia telah terperangkap di dalam area inti selama beberapa hari, jadi dia tidak melihat keluarganya. Linger adalah anak yang baik, dan dia tidak banyak menangis. Keluarga itu juga melakukan pekerjaan yang baik untuk melindunginya. Setelah dia lahir, dia tidak menggunakan roh dewa supernya lagi. Itu melegakan Hansen. Anak kecil dan terlalu banyak tenaga adalah kombinasi yang buruk. Linger belum mempelajari seberapa kuat kekuatannya, jadi dia belum belajar bagaimana memanfaatkannya. Jika suasana hatinya tidak terkendali, itu akan menjadi hal yang berbahaya dan menakutkan. Untungnya, Linger memiliki kepribadian yang sangat tenang, dan keluarganya mampu merawatnya. Jadi, tidak ada yang salah selama dia pergi. Hansen berharap Linger bisa tumbuh seperti anak biasa. Dia ingin dia memiliki masa kecil yang normal. Hal terakhir yang dia inginkan adalah agar dia tidak terlalu cepat mencapai masa dewasa yang kompleks. Dia beristirahat di rumah untuk malam itu. Keesokan harinya, dia mengumpulkan beberapa kotak anggur dan membawanya ke area inti. Sekarang Dewa Buaya kecil telah mengizinkannya pergi, itu berarti kemungkinan dia akan bisa pergi lagi di masa depan. Hansen tidak terburu-buru untuk keluar dari sana. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggali dan melihat apa lagi yang bisa ditemukan di benteng itu. Hansen kembali ke area inti. Ketika dia tiba, Dewa Buaya kecil berlari dengan panik ke Hansen. Itu meraung padanya berulang kali, nadanya aneh dan mengembara. Mungkin buaya mengeluh karena dia terlalu lambat. Aku mencari anggur itu untukmu. Aku butuh waktu, karena barang ini sangat berharga. Hansen membuka tong anggur, membiarkan aroma yang memabukkan memenuhi area itu. Mata buaya kecil itu berbinar. Itu berhenti merengek pada Hansen dan melompat langsung ke tong anggur. Gumpalan uap yang sangat besar keluar dari tong anggur, dan sedetik kemudian, anggur itu semuanya kering. Dewa Buaya kecil melompat keluar. Sebelum Hansen bisa membuka laras berikutnya, Dewa Buaya sudah melompat ke dalam. Hansen segera menyadari bahwa Dewa Buaya tidak ingin menggunakan anggur untuk diminum. Buaya ingin mandi di dalamnya. Aku pernah mendengar tentang wanita menikmati mandi susu, tapi aku tidak pernah mendengar buaya ingin mandi dengan anggur. Hansen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat makhluk kecil yang antusias. Sisik buaya sangat panas, dan meskipun sudah mencoba mendingin, anggur menguap begitu dia masuk ke dalam tong. Ia tidak dapat mengambil waktu dan berenang di dalam isi tong. Dalam waktu singkat, itu melewati beberapa barel anggur.
Dewa buaya kecil keluar dari tong terakhir dan meraung pelan ke arah Hansen. Sepertinya ia menginginkan lebih. Dia ingin Hansen kembali dan mengumpulkan lebih banyak anggur untuk itu. Ini adalah harta karun yang sangat langka. Butuh beberapa saat bagi aku untuk mengumpulkan beberapa barel ini, jadi jika kamu ingin lebih banyak, kamu harus menunggu lama, kata Hansen. Hansen memiliki banyak barel anggur di gudang, dan dia dapat dengan mudah membeli beberapa kebun anggur. Dia tidak bisa memanjakan dewa buaya kecil itu. Dia harus membuat rencana untuk jangka panjang. Hansen membawa 2 atau 3 barel untuk buaya setiap hari. Itu cukup untuk membuat makhluk kecil itu bahagia, tapi tidak cukup untuk membuatnya tetap puas. Sekarang, Hansen tidak lagi harus bekerja. Buaya kecil itu ingin dia membawakannya anggur, tapi Hansen masih tetap melakukan tugas kebersihannya. Itu karena dia bisa menggali dimanapun dia mau tanpa perintah atau arahan eksplisit dari dewa buaya kecil. Sejak dia menemukan gelas es, Hansen tidak menemukan sesuatu yang berguna. Kurangnya kemajuan membuat frustrasi. Dia bekerja di benteng selama sebulan, tetapi dia tidak menemukan hal lain yang menarik. Jadeskinnya mencapai tingkat ke-9, jadi dia tidak bisa naik level lagi bahkan jika dia terus mengkonsumsi gen Xenogeneik Raja. Hansen kemudian fokus pada Blood Pulse Sutranya, meninggalkan The Story of Genes sebagai yang terakhir untuk dinaikkan levelnya. Exquisite dan Likir sangat tertekan. Mereka bisa melihat Hansen datang dan pergi seolah-olah tempat itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Mereka ingin pergi juga, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba berbicara dengan dua dewa buaya, mereka tidak diizinkan pergi kemanapun. Mereka mencoba menggunakan alasan pengambilan anggur, tetapi dewa buaya tidak tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Ini membuat mereka sangat sedih. Hansen tidak tahu mengapa dewa buaya memperlakukan mereka secara berbeda, tetapi semuanya berjalan dengan sempurna untuknya. Hansen benar-benar berpikir akan lebih baik jika mereka berdua masih terjebak. Jika mereka mendapat gratis, mereka mungkin menyebabkan masalah padanya. Very High tidak ada yang istimewa. Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan dewa tingkat transmutasi. Mereka lebih buruk dari dewa kuno, pikir Hansen dalam hati. Sebenarnya, Hansen hanya memikirkan ini karena dia belum mempelajari sifat kekuatan mereka. Kekuatan dari Very High tidak hanya terletak pada kemampuan tempur mereka, dan mereka memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas. Jika Very High bertahan cukup lama, mereka bisa menjadi kupu-kupu dengan mudah. Itu lebih baik dari kebanyakan ras. Karena dia masih belum berhasil menggali barang berharga apapun, semua yang dicapai Hansen adalah menjadikan dewa buaya kecil itu pecandu alkohol. Hansen terus memberinya anggur, tetapi makhluk itu tidak pernah meminumnya. Itu menggunakan setiap tong untuk mandi. Hansen muak melihat begitu banyak anggur berkualitas terbuang percuma. Tidak peduli seberapa kaya dia, menyakitkan melihat sesuatu yang begitu berharga dicurahkan ke dalam saluran. Hansen memeriksa dan menggali seluruh benteng, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dia bahkan tidak dapat menemukan tubuh yang lengannya telah ditempelkan. Sepertinya hanya lengan yang tertinggal. Sepertinya aku perlu mencari jalan keluar dari sini. Hansen tidak tertarik untuk mengirimkan anggur kepada dewa buaya selama-lamanya. Lady Exquisite, bukankah kamu mengatakan bahwa yang lebih tua akan datang dan menyelamatkanmu? Kapan mereka akan datang? Hansen menemukan kesempatan untuk mampir dan berbicara dengan Exquisite dan Likir. Aku tidak yakin. Bisa 2 atau 3 bulan, atau bisa beberapa tahun, kata Exquisite. Mengapa mereka butuh waktu lama? Hansen kaget. Exquisite tidak menjawab pertanyaan Hansen. Sebenarnya, Very High memiliki mantra sendiri yang dikodekan ke dalam tubuh mereka. Jika mereka dalam bahaya atau cedera, mantra diri akan terbangun. Jika mereka mati, mantra diri akan hancur sendiri, dan orang-orang pasti tahu sesuatu telah terjadi pada mereka. Tapi Exquisite dan Likir tidak terluka atau dalam bahaya. Mantra diri tidak akan membunyikan alarmnya. Jika orang dari Very High tidak mendengar apapun dari mantra diri, mereka tidak akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada kedua wanita itu. Setelah beberapa saat, jika Exquisite tetap hilang, orang-orang dari rasnya akan menyadari ketidakhadirannya. Mereka tahu kemana dia pergi, tetapi sulit untuk menentukan kapan mereka akan menyadari ketidakhadirannya. Sementara kedua wanita itu berkubang dalam depresi mereka, Hansen menyiapkan angsa panggang untuk dimakan. Dia memakannya dan meminumnya, memetik buahnya juga. Mereka ingin makan juga. Bab 2575, Seni Geno ditukar dengan buah. Very High dikagumi semua orang. Kemanapun Exquisite dan Likir pergi, mereka sama populernya dengan bintang dan bulan. Bahkan ketika Pangeran dan Putri Extreme King bertemu dengan mereka, anak-anak kerajaan akan bersikap sangat sopan kepada mereka. Mereka akan memperlakukan kedua Very High seperti VIP setiap saat, tidak bersedia melakukan apapun yang mungkin menyinggung mereka. Sekarang, mereka telah direduksi menjadi ini. Buaya memperlakukan mereka seperti budak rendahan, sedangkan dolar bisa makan makanan enak dan minum minuman enak sepanjang hari. Dia tidak berusaha membantu mereka. Dia tidak pernah membagi makanannya atau berbuat banyak dengan mereka. Exquisite dan Likir tidak membawa banyak makanan sendiri. Bagaimanapun, mereka memiliki God's Wonder. Mereka dapat menggunakan Galaxy Teleportation untuk mengambil apa yang mereka butuhkan kapanpun mereka mau.
Mereka tidak perlu membawa kebutuhan sederhana seperti makanan. Tetapi mereka telah menghabiskan semua cadangan mereka, dan tidak ada yang lebih bagi mereka di tempat itu. Mereka bisa bertahan 2 atau 3 bulan lagi dengan mengonsumsi energi yang tersimpan di tubuh mereka, tetapi mereka tetap ingin makan makanan. Itu sudah menjadi sifat alami tubuh mereka, dan mereka tidak dapat menahannya. Exquisite bernasib sedikit lebih baik. Dia telah melatih Very High Sense untuk waktu yang lama, sehingga keterpisahannya dari koneksi pribadi, yang dikenal sebagai lupakan cinta, berada pada level yang sangat tinggi. Itu membantunya memisahkan dirinya dari keinginan duniawi. Likir, bagaimanapun, berada dalam kesulitan. Dia tidak bisa mengendalikan godaannya untuk makan. Dolar, bisakah kamu menjual makananmu kepada kami? Likir bertanya pada Hansen, mengunyah bibirnya dengan bingung. Tentu, apa yang ingin kamu beli? Ayam panggang atau angsa panggang? Domba panggang atau babi panggang? Kamu dapat memiliki sesuatu yang dapat terbang dan sesuatu yang dapat berenang. Aku memiliki semua yang kamu butuhkan, kata Hansen dengan ekspresif, menyetujui permintaan dengan tergesa-gesa. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Memberi kami beberapa buah saja sudah cukup. Likir berkata, sambil mengamati piring Hansen yang diisi dengan buah persik segar. Very High seperti campuran antara Sky dan manusia. Mereka akan membunuh jika terpaksa, tetapi mereka tidak akan membunuh tanpa alasan. Mereka tidak suka menyia-nyiakan atau mengambil nyawa tanpa tujuan. Ayam yang dimakan Hansen berbau harum, tapi tidak memberikan banyak energi. Tidak ada gunanya memakannya, jadi makan buahnya akan lebih baik. Tentu, 1 seni geno untuk makanan buah. Hansen mengambil buah persik yang lebih besar dari tinjunya, dan dia tersenyum pada Likir. Mengapa kamu tidak merampok aku saja? Mata Likir terbuka lebar pada Hansen. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Persik adalah buah tanaman senogenik, tapi bukan buah tingkat tinggi. Jauh dari itu, buah itu mungkin peringkatnya tidak lebih tinggi dari baron. Menukar buah seperti itu dengan seni geno bisa dibilang perampokan siang hari. Terserah kamu, aku bukan orang yang menyarankan perdagangan. Hansen mengangkat bahu dan mulai mengunyah buah persik. Jus menetes dari buah persik saat dia menggigitnya, dan aroma yang sedap keluar dari persik itu. Baik, cabang buah itu untuk seni geno. Aku akan melakukan perdagangan. Likir mengertakkan gigi dan berpikir, kami, Very High, memiliki banyak seni geno. Aku cukup tahu tentang mereka untuk membunuh kamu. Jika aku memberi kamu 1 seni acak demi 1, aku akan mengambil semua buah kamu. Petik 2. Tunggu, aku punya syarat. Seni geno yang kamu berikan kepada aku pasti salah satu yang belum pernah aku pelajari sebelumnya, kata Hansen. Dia menipu Exquisite dan Likir, dan dia tidak akan merasa sedikit pun menyesal melakukannya. Hansen percaya mereka adalah Sky, dan dia tidak keberatan membantu mereka. Sekarang dia tahu mereka dari Very High, perasaannya terhadap mereka telah berubah. Setiap orang Very High di area inti tidak akan membutuhkan bantuannya untuk membunuh tripod perunggu atau senogenik dewa. Itu tidak mungkin dipercaya. Dia tahu mereka merencanakan sesuatu, mengingat cara mereka bersikap di sekitarnya. Jika mereka memiliki semacam motif tersembunyi, maka tidak perlu bagi Hansen untuk bersikap sopan dengan mereka. Dia akan menipu mereka tanpa penyesalan. Jika dia tidak mengetahui siapa mereka, Hansen akan memberi mereka buah secara gratis. Lagi pula, buah itu tidak terlalu berharga baginya. Bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu telah pelajari, dan bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu bisa atau tidak bisa pelajari? Likir mengangkat bibirnya. Beritahu aku nama seni geno dan kegunaannya. Aku bisa mengetahuinya sendiri, kata Hansen tanpa bergerak. Baik, pernahkah kamu mendengar tentang geno Art Dragon Blood Evil Breaker? Aku bisa menukar seni geno itu dengan imbalan buah persik kamu, kata Likir hati-hati. Dragon Blood Evil Breaker adalah seni geno rahasia milik Dragon, dan orang luar tidak diizinkan untuk membaca dan mempelajari rahasianya. Namun, Very High adalah pengecualian dari aturan itu. Very High telah memilih banyak dragon untuk ulat sutra, dan banyak dari dragon tersebut memiliki pengetahuan tentang Dragon Blood Evil Breaker. Very High bisa merasakan kemajuan mereka dengannya, dan melihat ke dalam rahasia yang menyelimuti Dragon Blood Evil Breaker. Sebenarnya, prinsip yang sama diterapkan pada semua ras di seluruh alam semesta geno. Rahasia seni geno setiap ras tidak berarti apa-apa di hadapan Very High. Mereka bisa melihat semuanya. Itu seperti yang dikatakan Likir. Jumlah seni geno yang dia ketahui bisa membunuh Hansen. Itu tidak akan menjadi masalah, dan dia bisa mengeluarkan beberapa ratus dengan mudah. Very High memiliki aturan tentang tidak mengajari orang lain seni geno yang telah mereka kumpulkan. Mereka memiliki banyak seni geno dari berbagai ras. Dalam beberapa hal, ras mereka seperti ensiklopedia seni geno. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak seni geno yang dia miliki, Likir tidak akan menjualnya dengan mudah. Dia tahu dia akan segera memiliki Hansen sebagai ulat sutranya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Meski begitu, Likir hanya akan memberinya seni geno orang luar untuk saat ini. Dia tidak mau membocorkan seni geno rahasia milik Very High. Ditambah lagi, Dragon Blood Evil Breaker membutuhkan darah ras naga untuk berlatih. Dia memutuskan untuk menyebutkan itu secara khusus karena dia tidak berpikir Hansen bisa memanfaatkannya.
Dia ingin mematahkan semangatnya. Baik, maka aku akan menerima Dragon Blood Evil Breaker. Hansen menyetujuinya dengan cepat dan memberinya buah persik. Hansen telah melihat Dragon One menggunakan Dragon Blood Evil Breaker, dan dia pikir itu adalah seni Geno yang lumayan bagus. Itu mirip dengan menyimpan uang. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempraktikannya, tetapi hanya mendengarnya saja akan membantu. Kamu benar-benar ingin mempelajari Dragon Blood Evil Breaker. Likir sangat terkejut. Dia kemudian ingat bahwa dolar entah bagaimana bisa mempelajari Big Destroyer. Dengan pemikiran itu, dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin benar-benar bisa mempelajari Dragon Blood Evil Breaker. Itu membuatnya ragu. Very High sangat ketat tentang aturan mereka. Meskipun mereka memiliki ribuan seni Geno, dengan banyak yang berasal dari ras lain, mereka tidak diizinkan untuk membocorkannya kepada orang lain. Mengajari seseorang seni Geno biasa akan baik-baik saja, tetapi Dragon Blood Evil Breaker adalah keterampilan rahasia para dragon. Jika detail dari seni Geno menjadi pengetahuan umum, itu bisa mempengaruhi dragon. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Very High. Apakah kamu hanya mengatakan apapun yang kamu bisa untuk mendapatkan buah? Apakah kamu ragu-ragu karena sebenarnya kamu tidak mengenal Dragon Blood Evil Breaker? Hansen melihat Likir ragu-ragu. Ekspresinya terlihat seperti senyuman, tapi itu sama sekali tidak menyenangkan. Tentu saja aku tahu Dragon Blood Evil Breaker, tapi, Likir tahu Hansen memprovokasinya, tapi dia masih ragu-ragu. Lakukan pertukaran, kata Exquisite tiba-tiba. Kakak ketiga, aku tidak yakin itu ide yang bagus, kata Likir pada Exquisite. Tidak apa-apa, aku ingin melihat apakah dia bisa mempelajari Dragon Blood Evil Breaker, kata Exquisite dengan lancar. Matanya terlihat sangat aneh. Likir mengangguk dan kembali ke Hansen. Baiklah, aku akan menukar Dragon Blood Evil Breaker dengan buahnya. Dengarkan baik-baik, karena aku hanya akan memberitahumu sekali. Petik 2. Hansen mengangkat telinganya dan fokus pada keterampilan yang mulai dijelaskan Likir. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempelajarinya, tetapi dia tahu bahwa Dragon Blood Evil Breaker adalah seni berkualitas tinggi. Bab 2576, melarikan diri dari benteng. Hansen masih ingin berdagang dan mengumpulkan lebih banyak seni Geno, tetapi setelah satu kali makan buah, Likir tidak lagi tertarik. Hansen masih tidak punya waktu untuk mempelajari Dragon Blood Evil Breaker, dan dia berulang kali menggeledah otaknya untuk mencari ide tentang cara melarikan diri dari benteng. Meskipun dia mencoba merencanakan pembobolan penjara, dia menjadi sangat dekat dengan Dewa Buaya Kecil. Sekarang, Dewa Buaya Kecil bergantung pada Hansen untuk bertahan hidup. Itu benar-benar menjadi kecanduan anggur Hansen. Likir menatap Hansen. Dia memandang Hansen dan Dewa Buaya Kecil, yang saat ini sedang berbaring di kursi berjemur. Sementara mereka berendam di bawah sinar matahari, Likir harus menuangkan anggur untuk mereka. Mereka semua telah ditangkap, namun, dia dipaksa untuk melayani Hansen. Itu membuatnya sangat marah. Lanjutkan, Likir menatap dengan marah pada Hansen. Hei, Dewa Buaya Kecil, apakah kamu ingin pergi dan melihat dunia luar? Dunia luar lebih baik dari tempat ini. Ada banyak gadis cantik dan lebih banyak anggur. Kamu mungkin bisa menemukan wanita cantik buaya dewa dengan kulit yang bagus dan halus. Dengan kekuatanmu, Dewa Buaya Kecil, para wanita akan menangis untuk menjemputmu. Kamu akan menjadi sangat terkenal di dunia luar, bujuk Hansen, mencoba meyakinkan Dewa Buaya Kecil untuk meninggalkan benteng. Sutra Dongsuan Hansen tidak pandai membaca makhluk lain seperti Very High Sense, tetapi setelah dia berada di sana untuk beberapa saat, dia masih bisa memahami perilaku Dewa Buaya Kecil. Dengan begitu, mereka sebenarnya bisa melakukan percakapan. Di bawah pengaruh Hansen, Dewa Buaya Kecil perlahan-lahan menjadi penasaran tentang dunia luar. Jika makhluk kecil itu sendirian, Hansen pasti sudah membawanya keluar dari dunia. Tapi makhluk itu terlalu kecil, dan Dewa Buaya yang besar tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan Hansen. Namun, Hansen telah memperhatikan jendela peluang. Dewa Buaya yang besar harus keluar dari benteng setiap beberapa hari, mungkin untuk mencari makanan. Selama waktu itu, Dewa Buaya Kecil ditugaskan untuk mengawasi para tahanan. Jika mereka membuat satu gerakan untuk melarikan diri atau menyebabkan masalah, Dewa Buaya Kecil dapat memanggil Dewa Buaya yang besar untuk segera kembali. Exquisite dan Likir telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi mereka selalu dibawa kembali. Hansen tidak mencoba lari. Dia baru saja mendorong Dewa Buaya Kecil untuk pergi. Jika dia berhasil meyakinkannya, melarikan diri akan menjadi hal yang sepele. Dewa Buaya Kecil, yang terus-menerus mendengar Hansen mendeskripsikan dunia luar, menjadi terpesona oleh gagasan itu. Tapi tidak tahu seberapa jauh dunia yang digambarkan Hansen sebenarnya. Dia berbicara tentang di luar area inti. Dia berbicara tentang alam semesta Geno. Itu adalah tempat yang tidak bisa dicapai oleh makhluk inti. Tentu saja, Dewa Buaya Kecil tidak memahami sifat dari wilayah inti tempat ia dilahirkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan rasa pusingnya untuk pergi. Dia siap keluar dari sana. Ia pernah mencoba kabur sebelumnya, tapi belum terlalu jauh. Kali ini, Hansen mampu meyakinkannya untuk melakukannya. Dan itu dengan bersemangat bergemuruh pada Hansen untuk ikut dengannya dalam pelarian yang berani.
Exquisite dan Likir membeku, hampir tidak percaya Hansen mampu memanipulasi makhluk seperti itu. Membohongi anak kecil, murah sekali, Likir tidak menganggapnya adil. Dewa buaya kecil, bawa mereka berdua. Jika tidak, tidak akan ada orang yang melayani kamu. Maka, tidak ada yang bisa mengetahui seberapa kuat kamu. Hansen menunjuk Likir dan Exquisite. Itu tidak membutuhkan banyak usaha. Dia pikir dia membantu mereka. Dewa buaya kecil membuat suara mendengus, lalu terbang ke laut yang terbakar. Likir dan Exquisite senang. Likir baru saja mencela Hansen karena menipu seorang anak, tapi sekarang dia sangat berterima kasih. Kekuatan Dewa Buaya yang kecil tidak sebesar kekuatan Dewa Buaya yang besar. Hansen dan dua lainnya harus tetap dekat dengan Dewa Buaya kecil. Mereka membutuhkan perlindungan dari rantai substansi gravitasinya agar tidak meleleh oleh lautan yang terbakar menakutkan. Tidak lama kemudian buaya kecil, Hansen, dan yang lainnya keluar dari gua. Hansen dan Dewa Buaya kecil mengawasi sekitar dengan hati-hati. Mereka tidak melihat Dewa Buaya besar di dekatnya, dan itu membuat mereka merasa lega. Pergilah, gerbang mutiara dunia baru yang indah ini terbuka untukmu. Kamu akan mendapatkan anggur, buaya betina, dan cinta serta pemujaan dari banyak ras yang berbeda. Hansen melihat Dewa Buaya kecil tampak sedikit gugup. Makhluk itu melihat kembali ke dalam gua dan tampak ragu-ragu, jadi dia mencoba untuk lebih memengaruhinya. Dewa Buaya kecil bergemuruh dengan gembira. Itu melompat ke tangan Hansen dan mengayunkan cakarnya. Itu terlihat sangat bersemangat. Dia hanyalah seorang anak kecil, namun, dia sangat mudah untuk ditipu. Senang dengan dirinya sendiri, Hansen terbang dan melarikan diri dari planet. Exquisite dan Likir dengan cepat mengikuti. Dengan tergesa-gesa, mereka bertiga dan Dewa Buaya kecil meninggalkan planet dengan gravitasi yang menakutkan itu. Mereka belum lama berada di planet ini ketika tungku perunggu bergabung dengan mereka, bersiul pelan dan mengeluarkan asap. Itu telah menunggu di sana dengan sabar untuk Hansen, yang sangat mengejutkannya. Dia pikir itu mungkin kabur. Tungku perunggu mengeluarkan banyak suara saat datang ke arah mereka. Dewa Buaya kecil mengira itu bermusuhan pada awalnya. Sebagai tanggapan, makhluk kecil itu mengayunkan salah satu rantai zat gravitasinya dan mengikat tungku perunggu. Tungku perunggu tertegun. Ia mulai menangis, percaya itu akan dihancurkan oleh gaya gravitasi yang sangat besar. Berhenti, dia salah satu dari kita. Dia salah satu dari orang-orang kita, Hansen buru-buru menjelaskan kepada Dewa Buaya kecil. Dewa Buaya kecil melepaskan tungku perunggu. Karena fakta bahwa Dewa Buaya kecil masih terbaring di kepala Hansen, tungku perunggu tidak bisa pergi dan juga tidak bisa tinggal. Ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Ayo pergi, kita harus meninggalkan daerah ini sekarang. Hansen tidak tahu kemana Dewa Buaya besar itu pergi. Karena dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya, mereka harus terus berusaha sejauh mungkin untuk menghindari pertemuan buruk dengan binatang itu. Penerbangan mereka ternyata sangat mulus, dan Dewa Buaya yang besar tidak muncul. Mereka membawa Dewa Buaya kecil bersama mereka saat mereka memindahkan beberapa sistem. Exquisite dan Likir menggunakan Galaxy Teleportation. Mereka kehilangan jejak berapa banyak sistem yang mereka lalui, tetapi mereka cukup beruntung karena tidak bertemu dengan Dewa Buaya yang besar selama perjalanan mereka. Kita bebas. Likir tidak percaya pelarian mereka terjadi dengan begitu mudah. Dewa Buaya kecil memiliki banyak potensi, tetapi untuk saat ini, itu hanya dewa primitif. Itu tidak bisa menjebak mereka semudah yang bisa dilakukan oleh Dewa Buaya besar. Likir dan Exquisite bisa berteleportasi kapanpun mereka mau. Dewa Buaya kecil memandang Hansen dan membuat suara ingin tahu. Matanya mengamati area sekitar, menunjukkan apa yang dimaksud dengan, di mana anggurnya. Di mana orang-orang. Jangan terburu-buru. Kita baru saja berhasil. Jalan kita masih panjang. Hansen perlu menenangkan Dewa Buaya kecil. Dan saat dia memikirkan cara untuk menyingkirkannya, jantungnya melonjak. Exquisite dan Likir juga membeku. Mereka bisa merasakan sesuatu yang buruk mendatangi mereka. Darah mengering dari wajah mereka. Apakah Dewa Buaya besar akan datang? Saat Hansen menekan ketegangan di perutnya, dia menemukan dari arah mana kekuatan menakutkan itu berasal. Xenogenik yang menakutkan sedang menuju ke arah mereka. Xenogenik macam apa itu? Hansen menatap makhluk itu. Itu bukanlah Dewa Buaya. Itu adalah ular besar yang terlihat seperti naga. Ular itu panjangnya 100 meter, dan kepalanya seperti ular kobra. Tapi di lehernya yang seperti sayap, ada 2 baris mata. Setiap baris memiliki 3 mata hijau cerah. Dewa ular 6 inti yang didewakan. Exquisite dan Likir berteriak. Menilai dari cara mereka panik, Xenogenik yang didewakan itu pasti sesuatu yang istimewa. Bab 2577, 6 Inti Dewa Ular, Subscribe Penatua. Ketika Hansen melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa lingkaran di sekitar leher Raja Ular sebenarnya bukanlah mata, mereka 6 roda penggerak yang berputar. Dia tidak tahu apa yang dilakukan ke 6 roda gigi itu. Cepat, kita harus pergi. Likir berteriak pada Hansen. Dia hampir menggunakan God's Wonder untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi sebelum dia bisa berteleportasi, dia melihat bahwa ruang di sekitarnya telah berubah menjadi kepalanya. Seluruh alam semesta tampak berputar seperti pusaran kelaparan. Hansen juga mencoba untuk berteleportasi,
tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat merobek ruang dan melarikan diri seperti yang dia perlukan. Sepertinya dia telah kehilangan koneksi ke dunia luar. Oh tidak, kita terjebak di Six Space. Di Six Space ini, semua ruang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Six Core God Snake. Kekuatan luar angkasa kamu tidak akan berguna di sini. Likir sangat terkejut. Hansen tidak takut dengan musuh ini. Dia memperhatikan bahwa Six Core God Snake sedang menatap kepalanya dengan mantap. Jelas, itu setelah Dewa Buaya Kecil. Dewa Buaya Kecil masih sangat muda, dan belum tahu apa arti ketakutan. Melihat Six Core God Snake melihatnya, makhluk kecil itu hanya balas menatap. Itu kemudian meraung dengan bangga ke arah Six Core God Snake. Hansen mengenal Dewa Buaya Kecil yang memerintahkan ular itu untuk mengikuti dan menjadi adik laki-lakinya. Six Core God Snake tampaknya mengerti, dan itu berteriak kembali dengan amarah yang luar biasa. Itu membuka mulutnya dan melepaskan beberapa rantai zat luar angkasa. Mereka terbang menuju Dewa Buaya Kecil seperti aurora yang melayang di angkasa. Hansen dengan cepat menghindari mereka, dan Dewa Buaya Kecil terbang ke depan. Dalam semua kemegahannya yang riuh, ia membayangkan mengambil Six Core God Snake dengan sendirinya. Ia ingin memberi pelajaran pada makhluk besar itu. Itu membuat keputusan ini karena pujian konstan Hansen, tidak diragukan lagi. Hansen terus berbicara tentang betapa kuat dan maha kuasa Dewa Buaya Kecil itu. Dia telah mengisi kepala makhluk itu dengan omong kosong, seolah-olah itu adalah makhluk terkuat yang pernah ada. Dia bahkan mengklaim bahwa setiap ras akan memperlakukannya seperti dewa. Dia mengatakan orang akan mengagumi dan menunjukkan cinta yang besar kepada buaya kecil itu. Dia mengatakan setiap makhluk ingin menjadi bawahannya. Dewa Buaya Kecil yang malang dan naif mengira ibunya adalah orang terkuat di alam semesta, dan dia nomor 2. Ia mengira semua makhluk lain berukuran kecil jika dibandingkan, jadi tidak akan mewakili pelanggaran Six Core God Snake. Hansen tidak berlari jauh sebelum berhenti. Dia ingin menyaksikan pertarungan antara ular dan buaya. Lari, Dewa Buaya Kecil bukanlah lawan yang layak untuk Six Core God Snake. Kita harus pergi sekarang sebelum terlambat, kata Exquisite, terbang ke arah Hansen. Kekuatan Dewa Buaya Kecil seharusnya sebagus dewa primitif di sini, kan? Adakah hal lain di area inti yang lebih kuat dari itu? Hansen bertanya. Six Core God Snake adalah salah satu xenogenik terkuat di area inti, jelas Likir. Ular itu tidak sekuat Dewa Buaya yang besar, tapi sebaik yang bisa didapat oleh primitif. Ditambah lagi, kekuatan luar angkasanya sangat kuat, dan selain pengalaman bertarungnya yang dibandingkan dengan Dewa Buaya Kecil. Ya, Dewa Buaya yang baru lahir tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan. Petik 2. Pang. Apa yang dikatakan Likir segera menjadi kenyataan. Ada suara keras, dan ketika Hansen menoleh untuk melihatnya, dia melihat bahwa Dewa Buaya Kecil telah dikirim terbang oleh Six Core God Snake. Makhluk kecil itu berguling-guling melewati angkasa. Itu akhirnya menabrak planet, dan planet itu meledak. Sangat kuat, Hansen berpikir dengan kaget. Dia membawa tungku perunggu bersamanya saat dia terbang. Ruang di sekitar mereka berada di bawah kendali ular, jadi mereka tidak bisa berteleportasi. Bahkan Exquisite dan Likir terpaksa terbang jauh alih-alih berteleportasi. Ruang di belakang mereka sepertinya mengerang dengan suara aneh. Hansen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Di sana, dia melihat wajah Dewa Buaya Kecil itu bengkak dan berubah warna. Ia mulai menangis. Mata kecilnya berlinang air mata. Maafkan aku, Dewa Buaya Kecil. Kamu tidak bisa mengalahkan dia, begitu pula aku. Setidaknya kamu seorang xenogenik yang didewakan. Kamu sebaiknya lari saja selagi ada kesempatan. Jangan keluarkan aku. Kita tidak kejam, di sini. Kamu menyandera kami, ingat. Kita adalah musuh, kata Hansen melalui bahunya saat dia terbang. Hansen mengikuti wanita Very High saat mereka terbang, tetapi beberapa rasa penyesalan yang tak terduga menyerang hati Hansen. Dia mengira bahwa mata berlinang air mata Dewa Buaya Kecil itu ditujukan untuknya. Jadi, mengapa Six Core God Snake ingin membunuh Dewa Buaya Kecil? Hansen bertanya pada Likir sambil terus terbang. Six Core God Snake adalah salah satu inti xenogenik langka yang dapat berevolusi. Namanya tidak selalu Six Core God Snake. Dulu dikenal sebagai Two Core God Snake. Lehernya hanya memiliki 2 roda penggerak saat itu. Setiap kali ia memakan gen inti yang didewakan, ia dapat membuat roda gigi lain, dan kekuatannya meningkat. Sekarang ia memiliki 6 inti, jadi kekuatan yang dimilikinya seharusnya menjadikannya dewa primitif terkuat di luar sana. Plus, ia memiliki kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Ini tidak seperti God Armor General atau xenogenik inti yang didewakan lainnya, jelas Likir. Apakah Six Core God Snake memiliki kelemahan? Hansen bertanya dengan cemberut. Memang, kekuatannya sangat kuat, tetapi inti xenogenik selalu memiliki kekurangan. Hal yang sama berlaku untuk Six Core God Snake. Kelemahannya adalah roda penggerak itu. 4 di antaranya diperoleh dengan memakan 4 xenogenik dewa lainnya. Mereka tidak sebagus roda gigi asli makhluk itu. Itulah kelemahannya, kata Likir. Kalian harus pergi dulu, kata Hansen. Lalu, dia tiba-tiba terbang kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Likir dan Exquisite bertanya dengan bingung. Mereka tidak begitu yakin dengan apa yang direncanakan Hansen.
Kalian harus pergi sekarang. Aku akan kembali untuk menonton, kata Hansen. Dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya, jadi dia memutuskan untuk kembali. Apakah dia akan menyelamatkan Dewa Buaya kecil itu? Likir menyaksikan Hansen pergi. Dia tidak percaya apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Dia terlalu banyak dikendalikan oleh emosinya. Dia akan selalu dirugikan seperti itu. Meskipun bakatnya luar biasa, dia terlalu berbahaya untuk dijadikan ulat sutera, kata Exquisite tanpa emosi. Tapi jika aku terjebak dan tidak bisa melawan, aku berharap ada seseorang di luar sana yang didorong oleh emosi yang membuat mereka ingin menyelamatkan aku, kata Likir dengan ekspresi yang bertentangan. Semuanya harus mati. Dengan sikap seperti itu, latihan kamu dengan Very High Sense tidak akan berjalan terlalu jauh. Exquisite cemberut. Dewa buaya kecil telah ditangkap oleh rantai zat luar angkasa. Itu tergantung di angkasa, tidak bisa bergerak. Untungnya, tubuhnya terlalu kuat untuk digali oleh rantai ke dalam daging bersisiknya. Substansi luar angkasa terus menghantamnya, tetapi pukulan itu hanya bisa membuat makhluk kecil itu berdarah. Six Core God Snake sedang menatap dewa buaya kecil seperti iblis yang lapar. Rantai substansinya terus mengamuk, memukul makhluk kecil itu berulang kali. Dewa buaya kecil terus berteriak karena semakin banyak luka berdarah muncul di seluruh tubuhnya. Kekuatan dewa buaya kecil tidak cukup untuk memutuskan rantai zat luar angkasa. Itu tidak dapat menghindari serangan. Itu hanya tergantung di tempatnya, diikat berulang kali. Garis-garis darah mengalir di tubuhnya. Meski tidak terluka parah, ia sangat menderita. Air matanya mengalir dari wajahnya hingga jatuh seperti tetesan air hujan. Bab 2578, Memerangi Dewa Ular. Jika bukan karena tubuh kecil dewa buaya yang memiliki massa tinggi yang membuatnya lebih tangguh daripada rata-rata dewa xenogenik, itu akan tercabik-cabik oleh Six Core God Snake. Sayang sekali dewa buaya kecil itu masih sangat muda. Tubuhnya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menangkis kerusakan yang dilakukan oleh kekuatan luar angkasa Six Core God Snake. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya seiring berjalannya waktu. Dewa buaya kecil sangat ketakutan sehingga tampak seperti makhluk itu akan membasahi dirinya sendiri. Six Core God Snake terus menggunakan rantai zat luar angkasa untuk mencambuk tubuh dewa buaya kecil. Dia akhirnya bosan melakukan ini, jadi dia hanya membuka mulutnya. Taringnya yang menakutkan menimpa dewa buaya kecil. Mata kecil dewa buaya membelalak ketakutan. Air mata jatuh saat buaya itu berusaha mati-matian untuk keluar dari cengkeraman ular itu. Tetapi di bawah batasan yang diberlakukan oleh rantai zat, makhluk kecil itu tidak punya harapan untuk berlari. Taring Six Core God Snake akan mengiris tubuhnya. Pang! Tiba-tiba, cahaya logam dingin muncul, menghantam salah satu roda gigi hijau Six Core God Snake. Six Core God Snake berteriak kesakitan. Dewa buaya kecil melihat pilar logam raksasa menembus jalannya melalui roda gigi yang seperti mata. Hansen berada di belakang pilar logam itu, dan dia meninju bagian belakang pilar logam itu terus-menerus untuk mendorongnya lebih dalam. Dewa buaya kecil senang sekaligus terkejut. Six Core God Snake bergidik dengan setiap pukulan. Sakit sekali. Rantai zat luar angkasa yang mengikat dewa buaya kecil mengendur. Cahaya hitam dewa buaya kecil bersinar, dan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman rantai zat. Hansen terus memukul bagian belakang pilar dewa langit. Dia telah mencuri harta karun dewa dari Extreme King. Dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya, tapi serangannya sejauh ini sepertinya efektif. Dia mendorong pilar ke roda gigi sampai roda gigi itu retak. Dengan pilar dewa langit bersarang di dalam, roda gigi tidak bisa lagi berputar. Sayang sekali Hansen tidak didewakan. Jika tidak, dengan kekuatan dewa yang dikombinasikan dengan pilar dewa langit, pukulannya hanya bisa menghancurkan roda gigi Six Core God Snake. Six Core God Snake menunduk dan melihat Hansen. Itu meraung karena marah. Tubuhnya melepaskan beberapa rantai zat yang terlihat seperti ular. Mereka terbang langsung ke Hansen. Setiap rantai substansi ruang tampaknya merobek struktur ruang saat ia datang. Itu seperti keterampilan memotong ruang. Jika tubuh Hansen tidak dapat menahan salah satu dari pemotongan ruang angkasa itu, dia akan terkoyak oleh kekuatan rantai. Hansen tidak berencana mencoba menghindari cambukan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya emas, dan sekumpulan emas, pelat baju robotik terbentuk di sekelilingnya. Dia berubah menjadi Gold Armor General. Rantai zat luar angkasa datang ke baju besi robot emas, mengiris permukaan baju besi logam. Sepertinya banyak pisau tak terlihat mencoba menembus armor. Percikan api meletus di seluruh permukaan baju besi emas seperti kembang api. Karena baju besi emas Hansen sangat keras, rantai zat luar angkasa tidak dapat sepenuhnya memotongnya. Hansen mendorong kecepatan jenderal emas itu hingga maksimum, dan aliran energi emas dimuntahkan dari pipa logam baju besi itu. Itu seperti sepasang sayap emas menyebar dari baju besi di punggung Hansen. Jenderal emas itu menarik tangannya sejauh mungkin, lalu melayangkan pukulan ke depan seperti gunung berapi yang meletus. Pukulan itu mendarat di bagian belakang pilar Dewa Langit. Pilar Dewa Langit didorong ke depan oleh dampak dari tinju Jenderal Emas. Suara retakan keras datang dari roda gigi Six Core God Snake. Roda gigi itu benar-benar hancur oleh pilar Dewa Langit, dan pilar itu menembus leher Six Core God Snake. Six Core God Snake menjerit kesakitan dan mengayunkan ekornya ke Hansen.
Hansen melihat ekornya datang, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Ekornya seperti membuat bayangan ke seluruh angkasa. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan itu menabrak baju besi emasnya. Jenderal Emas dipukul, dan Hansen dikirim terbang seperti bintang. Dia menabrak planet raksasa, dan kekuatan kejatuhannya meracuni planet dengan radiasi. Gelombang kejut menutupi separuh planet. Pegunungan jatuh dan tanah terangkat. Batuannya bergulung seperti ombak. Separuh dari planet tiba-tiba tampak seperti akhir dunia. Six Core God Snake tidak berhenti di situ. Itu meluncur ke depan, langsung ke planet tempat musuhnya mendarat. Rantai zat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melingkari ular saat ia menuju Jenderal Emas yang turun di planet ini. Dewa Buaya Kecil, tunggu apa lagi? Area gravitasi, Hansen berteriak. Dewa Buaya Kecil masih membeku, tetapi mendengar suara Hansen mengguncangnya karena keterkejutannya. Dia melemparkan rantai zat gravitasinya, menghasilkan perisai hitam yang menutupi Six Core God Snake. Di bawah pengaruh kekuatan itu, ular itu melaju seperti asteroid saat jatuh ke permukaan planet. Masih dalam baju besi emas, Hansen berdiri. Dia menginjak tanah dan menggunakan energi emasnya. Energi emas mulai habis dari pipa di sungai, lalu sungai. Itu seperti paket pendorong yang mengangkat Jenderal Emas ke langit. Itu menuju ke Six Core God Snake yang jatuh. Hansen membimbing Jenderal Emas, menggunakannya untuk mengumpulkan kekuatan di dalam tinjunya. Dewa emas yang kuat terwujud di atasnya. Tinju Hansen melesat ke depan, menghantam pilar Dewa Langit yang masih menempel di leher Six Core God Snake. Pilar Dewa Langit meninju langsung melalui tubuh Six Core God Snake. Bahkan Jenderal Emas itu sendiri akhirnya merobek tubuh ular itu. Jenderal Emas itu melambat berhenti. Masih memegang pilar Dewa Langit raksasa, Hansen berbalik dan melihat kembali ke Six Core God Snake. Gaya gravitasi masih membuatnya jatuh menuju planet. Pang! Six Core God Snake menghantam planet dengan kekuatan yang lebih menakutkan daripada keturunan Hansen. Ini jelas bukan hari keberuntungan planet itu. Itu telah menerima 2 serangan menakutkan berturut-turut, dan sekarang, itu terlihat hancur total. Kerja bagus, Dewa Buaya Kecil. Terus berikan gravitasi pada iblis itu. Hansen berteriak ketika dia mengemudikan Jenderal Emas untuk menekan pilar Dewa Langit melawan Six Core God Snake. Six Core God Snake sangat dibatasi oleh kekuatan luar biasa yang membebani itu. Pergerakan makhluk itu sangat lambat, dan itu benar-benar tidak dapat menghindari serangan Jenderal Emas itu. Six Core God Snake menjerit aneh. Rantai zat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dibuka seperti krisan, lalu datang untuk Hansen. Mereka membentang ke depan untuk menahannya, mencoba untuk mencegahnya secara langsung mendekati Six Core God Snake. Wajah Hansen tidak berubah, dan dia tidak menghindar, dia mendorong kekuatan Jenderal Emas itu secara maksimal saat dia menuju Six Core God Snake. Saat rantai zat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terjerat di sekitar Jenderal Emas, Hansen berteriak. Dia menggunakan Jenderal Emas untuk melemparkan pilar Dewa Langit di depan dirinya, dan kemudian, ada ledakan energi emas. Pukulan yang lebih cantik dari matahari muncul untuk menyerang bagian belakang pilar Dewa Langit. Pilar Dewa Langit menjadi pilar cahaya. Setiap bagian pilar bersinar saat merobek atmosfer planet dan menghantam roda gigi lain. Six Core God Snake tidak dapat lari. Six Core God Snake ditahan oleh rantai substansi gravitasi Dewa Buaya Kecil, sehingga ia bahkan tidak bisa tersentak ke samping untuk menghindari serangan. Inti roda gigi lain patah menjadi 2 di bawah kekuatan pukulan itu. Pilar itu menyematkan binatang itu ke planet saat dia berteriak kesakitan. Rantai zat luar angkasa putus, hancur berkeping-keping saat ular itu meronta-ronta. Hansen menggunakan Jenderal Emas untuk melewati sisa-sisa rantai zat yang jatuh. Dia menuju Six Core God Snake yang disematkan ke planet ini. Dewa Buaya Kecil meraung gembira. Bab 2579, mengklaim jiwa binatang dewa lainnya. Dengan Hansen mengendalikan Six Core God Snake, Dewa Buaya Kecil menjadi sombong. Six Core God Snake telah memukulinya sebelumnya, jadi dia menggertakkan giginya sekarang karena marah. Tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam, dan bahkan rantai zat yang lebih berat menghantam Six Core God Snake. Gerakan Six Core God Snake melambat menjadi merangkak. Tidak mungkin dia bisa lepas dari planet sekarang. 2 dari roda penggeraknya sekarang hancur, dan terluka parah. Itu bergerak dengan kecepatan seperti siput. Rantai zat gravitasi Dewa Buaya Kecil menjepitnya di tempatnya, menjaganya agar tidak menghindari serangan Hansen. Pang, 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 pang. Jenderal Emas terbang ke Six Core God Snake yang disematkan ke planet ini. Alih-alih menarik pilar yang menjepit ular itu, dia menggunakan tinjunya untuk menyerang makhluk itu. Energi emas membawa setiap ayunan. Itu seperti badai yang bersinar menghujani ular yang ditangkap. Six Core God Snake tetap disematkan di tempatnya. Rantai substansi Dewa Buaya Kecil telah menjebaknya, dan tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya. Di bawah rentetan serangan Jenderal Emas yang terus berlanjut, roda penggerak patah satu demi satu. Dalam beberapa detik, 2 lainnya hancur menjadi debu. Saat ini berlangsung, Six Core God Snake menderita dengan sangat buruk. Itu melemparkan rantai zat ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bangkit seperti ular berbisa yang tak terbatas dan mencoba melingkari Jenderal Emas itu. Hansen menjalankan Jenderal Emasnya dengan kapasitas maksimal. Tetap saja,
dia tidak bisa melepaskan tinjunya dari rantai zat. Dia terjebak dan tidak bisa lagi bergerak. Pang! Ekor Six Core God Snake menghantamnya, mengirim Jenderal Emas itu terbang lagi. Kemarahannya memicu serangan menakutkan itu, mengalah di dada sang Jenderal Emas. Six Core God Snake sangat kuat. Itu terluka parah, namun masih bisa bertarung. Tidak heran ini dianggap salah satu yang terbaik di area inti. Jenderal Emas itu merobek parit di bagian panjang permukaan planet sebelum Hansen bisa mendapatkan kembali kendali atas mesin itu. Ekor Six Core God Snake melingkari pilar Dewa Langit dan menarik pilar keluar dari tubuhnya. Ia ingin bergerak, tetapi Dewa Buaya kecil muncul di depannya. Makhluk kecil itu menghantam salah satu dari dua roda gigi yang tersisa pada ular itu. Ada suara gertakan. Dewa Buaya kecil berhasil menghancurkan Cockwheel, dan itu adalah pukulan menyakitkan bagi Six Core God Snake. Penderitaan itu membuat tubuh panjang ular itu menggigil dan bergetar, dan ia mencoba mengayunkan ekornya ke arah Dewa Buaya kecil itu. Pang! Dewa Buaya kecil terbang seperti bola, dan pilar Dewa Langit melayang juga. Hansen mendorong Jenderal Emas untuk merebut kembali pilar Dewa Langit. Dengan senjatanya di tangan, dia mendorong lengannya ke arah Six Core God Snake. Sementara ular itu masih kesakitan, Hansen menembus roda gigi terakhir makhluk itu. Six Core God Snake meronta-ronta dan memutar. Ia mencoba menggunakan ekornya untuk memukul Jenderal Emas itu lagi, tetapi Dewa Buaya kecil itu dengan marah kembali ke medan pertempuran. Rantai zat berat mendarat di atas ular dan semakin memperlambatnya. Jenderal Emas mendekat saat ini terjadi. Tinju Hansen dengan marah memukul luka Six Core God Snake. Kegilaan pukulan emas menghantam ular itu seperti badai yang gila dan murka. Tubuh Six Core God Snake perlahan-lahan didorong ke planet ini. Bongkahan batu beterbangan kemana-mana. Pang! Hansen terus memukul, dan Six Core God Snake dan planet itu meledak. Ledakan menakutkan menyebar ke seluruh angkasa seperti kembang api yang indah. Inti xenogenik dewa diburu, Six Core God Snake. Ditemukan gen xenogenik dewa, memperoleh jiwa binatang Six Core God Snake. Petik 2. Aku mendapatkan jiwa binatang itu. Hansen menyeringai. Jauh di luar angkasa, Exquisite dan Likir membeku. Mereka telah menggunakan Very High Sense mereka untuk menyaksikan seluruh pertempuran terungkap. Mereka mengira Hansen cukup luar biasa ketika dia berubah menjadi Jenderal Emas, tetapi kemudian dia bekerja sama dengan Dewa Buaya kecil untuk mengalahkan Six Core God Snake dengan relatif mudah. Itu benar-benar dolar yang mencuri si Sky dan Sky God Pillar. Hati Likir adalah kekacauan emosi yang kacau pada saat itu. Dia telah berpikir sejak awal bahwa Gold Armor General memiliki hubungan dengan dolar, tapi dia tidak curiga bahwa dolar sendiri yang bisa menjadi Jenderal Emas itu. Apa itu? Wajah Exquisite yang biasanya tanpa emosi tampak terkejut. Dia mengenali Jenderal Emas itu, tetapi dia tidak mengerti bagaimana dolar bisa menjadi musuh yang pernah dia kalahkan. Aku tidak tahu. Likir menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia tahu itu adalah Jenderal Emas, tetapi dia tidak tahu bagaimana dolar bisa berubah menjadi itu. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang memungkinkan itu. Dewa Buaya kecil berlari ke mayat 6 dewa inti ular. Ia menendang dan menggigitnya dengan kejam. Sayang sekali makhluk kecil itu tidak makan daging. Dan tubuh Six Core God Snake itu seperti logam. Mungkin tidak ada yang layak dimakan di sana. Hansen menyingkirkan Jenderal Emas yang rusak parah. Six Core God Snake kuat. Bahkan pertahanan kuat sang Jenderal Emas telah mengalami banyak kerusakan. Beberapa bagiannya rusak seluruhnya. Jika Dewa Buaya kecil tidak menggunakan rantai zat gravitasinya untuk membatasi ular itu, Jenderal Emas itu akan dipotong berkeping-keping. Menggali gen xenogenik inti Six Core God Snake, Hansen mencatat bagaimana itu adalah roda gigi hijau giok. Itu hanya seukuran kepalan tangan, dan itu telah berputar terus-menerus di kepala Six Core God Snake. Itu barang bagus. Hansen bisa merasakan kehadiran menakutkan yang dipancarkan oleh roda gigi, jadi dia memujinya. Tapi dia masih belum bisa menyerap gen yang didewakan, jadi dia menyimpannya untuk saat ini. Dewa Buaya kecil menghabiskan amarahnya yang terakhir pada bangkai ular. Dia terbang ke Hansen dan mulai membuat suara yang merupakan campuran dari jeritan dan tangisan. Itu seperti pria kecil yang mengklaim bahwa Hansen telah berbohong padanya. Dewa Buaya kecil, kamu sangat kuat. Kamu membunuh xenogenik yang begitu kuat. Kamu pasti makhluk terkuat di alam semesta. Hansen menatap Dewa Buaya kecil dengan kekaguman dan memujinya dengan banyak. Dewa Buaya kecil hendak terus mengomel pada Hansen, tetapi ketika dia mendengar semua ini, dia menjadi sombong. Dia menyipitkan mata kecilnya dan tampak sangat bangga. Dia tampak seolah-olah dia kuat dan maha kuasa dan lupa tentang pertengkarannya dengan Hansen. Anak-anak itu mudah untuk ditipu, pikir Hansen, melihat Dewa Buaya kecil yang sombong sambil tersenyum. Dewa Buaya kecil melompat kembali ke kepala Hansen. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Tampaknya menyuruh Hansen pergi dan menemukan lebih banyak xenogenik untuk dibunuh. Hansen terbang, dan saat dia pergi, dia memeriksa jiwa dewa inti yang dia peroleh dari Six Core God Snake. Inti jiwa binatang dewa Six Core God Snake, senjata. Jiwa senjata binatang, itu adalah jiwa senjata binatang. Akhirnya di sini. Aku ingin tahu akan jadi apa. Karena berasal dari ular, mungkin itu akan menjadi tombak. Mungkin itu akan menjadi pedang. Atau mungkin itu akan menjadi belati.
Hansen sangat senang. Dia menginginkan senjata dewa untuk waktu yang lama. Dan ini adalah jiwa binatang senjata kekuatan luar angkasa, jadi itu pasti sesuatu yang istimewa. Tanpa ragu-ragu, Hansen memanggil jiwa binatang Six Core God Snake. Busur majemuk hijau muncul di tangannya. Busur itu terlihat sangat keren. Ia memiliki lengan mekanis, dan tubuhnya dihiasi dengan 6 roda. Itu memiliki fitur senjata mekanis berbasis dingin. Saat disentuh terasa dingin, dan tampak menakutkan. Dia sudah tahu bahwa itu akan memiliki akurasi yang tak tertandingi. Senjata berbasis dingin itu memancarkan perasaan membunuh. Sesuatu tentang gayanya mengingatkan Hansen pada mesin yang rumit. Hansen bisa melihat busur berkilau dengan bayangan Six Core God Snake. Ini busur. Hansen memandang Six Core Snake Bow di tangannya dengan heran. Bab 2580, Ular Datang, Subscribe Penauta. Hansen segera menyukai busur barunya. Dia baru-baru ini menggunakan Windstring Autumn Wind, tetapi busur itu sudah dimiliki pemiliknya. Memaksakannya terbuka rasanya tidak enak. Tapi Six Core Snake Bow ini berbeda. Hansen memegang tubuhnya dan menarik benang itu dengan mudah. Roda penggerak di atasnya berputar saat dia menarik tali itu ke belakang, dan dia tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memanfaatkannya. Dan kekuatan yang bisa dilepaskan busur itu sama besarnya dengan yang dia harapkan. Faktanya, busur ini mampu menembakkan proyektil dengan kekuatan lebih dari yang bisa dilakukan Windstring. Hansen bisa merasakan kekuatan luar angkasa yang berasal dari busur, tetapi dia tidak tahu bagaimana kekuatan luar angkasa itu akan memengaruhi penggunaan Six Core Snake Bow. Ini adalah pertama kalinya Hansen mendapat kesempatan untuk menggunakan senjata jiwa binatang yang didewakan. Sulit untuk mengukur jumlah kekuatan yang dimilikinya. Hansen tidak berencana langsung mencobanya. Dia bersedia untuk menyimpan busur ini untuk identitas aslinya sebagai Hansen. Untuk dolar, Jenderal Emas sudah memberikan kekuatan yang cukup untuk melawan makhluk dewa. Ditambah, bahkan tidak mungkin bagi Hansen untuk menggunakan busur saat dia menggunakan Jenderal Emas. Oleh karena itu, mempertahankan busur sebagai dolar tidak ada gunanya. Namun, senjatanya tidak bisa lebih sempurna untuk identitas Hansen. Jubah jiwa Raja Merak tidak akan memengaruhi penggunaan busurnya, dan itu akan memberikan kekuatan yang lebih besar pada busur itu. Itu pasti akan memberinya keamanan lebih. Bahkan jika dewa datang untuknya, dengan jubah jiwa Raja Merak dan Six Core Snake Bow, mereka tidak akan bisa membunuh Hansen. Jika orang-orang Extreme King itu berani mengejarku lagi, aku akan memberi mereka panah. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku juga punya perasaan. Petik 2. Hansen menyingkirkan Six Core Snake Bow. Dia akan menggunakannya nanti. Dia telah menggunakan area Dongsuan untuk menyembunyikan dirinya dan Dewa Buaya kecil saat dia melihat ke arah busur. Bahkan Exquisite dan Likir bisa melihat apa yang dia lakukan sekarang. Six Core Snake Bow tidak akan diperhatikan. Semua yang aku lewatkan sekarang adalah panah dewa. Memiliki busur tanpa anak panah tidaklah sempurna, pikir Hansen dengan rakus. Exquisite dan Likir akan mengejar Hansen, tetapi mereka segera menyadari dia telah menghilang dari kemampuan deteksi mereka. Mereka tidak bisa lagi mendeteksi kehadirannya, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Mereka berlari ke tempat Hansen terakhir terlihat, tapi sepertinya dia sudah lama pergi. Bahkan Very High Sense tidak bisa menemukan jejaknya. Dolar ini adalah individu yang sangat misterius, kata Exquisite dengan cemberut. Bukan hanya misterius. Semua yang dia lakukan sedikit di luar keyakinan, tetapi akan sulit untuk meyakinkan seseorang seperti itu untuk menjadi ulat sutraku. Likir menghela napas. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengelak selamanya. Jika kamu benar-benar ingin menjemputnya, kita bisa pulang dan meminta Penatua menemukan identitasnya. Nanti kita bisa buat rencana untuk membawanya, kata Exquisite. Likir menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi ulat outraku. Lebih baik jika aku mencoba untuk membawanya ke dalam diri aku. Petik 2. Exquisite tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak memiliki banyak harapan untuk usaha Likir. Sebelum dia bertemu Dolar, Exquisite tidak akan pernah menyangka bahwa calon ulat sutra akan menolak tawaran dari Very High. Tapi Hansen sangat luar biasa sehingga dia bahkan menebak-nebak prestis rasnya. Akan sangat sulit untuk meyakinkan orang seperti itu untuk menjadi ulat sutra. Ditambah, Very High Sense Likir masih belum sempurna. Tapi Likir bersikeras, jadi Exquisite tidak melihat alasan untuk berdebat. Hansen membawa Dewa Buaya kecil bersamanya untuk berburu. Mereka membunuh beberapa inti xenogenik raja. Dewa Buaya kecil senang pada awalnya, tetapi sekarang dia semakin lelah. Hansen mengeluarkan anggur untuk membuat makhluk itu bahagia lagi, tetapi Dewa Buaya kecil semakin sulit untuk disenangkan. Dia ingin melihat dunia luar lebih dan lebih lagi. Tempat yang aku ceritakan ada, tetapi kamu tidak dapat melihatnya di area inti. Kamu adalah makhluk dari area inti. Kamu tidak bisa pergi. Jadi, bagaimana aku bisa mengajak kamu melihat apa yang ada di luar sana? Hansen juga kesal dengan prospek ini. Untungnya, tungku perunggu ada di sana. Itu dapat membantu Hansen dengan membuat Dewa Buaya kecil bahagia. Dewa Buaya kecil telah membunuh banyak xenogenik untuk tungku perunggu, dan sekarang, ada banyak pedang di dalam tungku. Hansen menggunakan glasses untuk memeriksa tungku. Potensinya juga 5 bintang.
Itu adalah jumlah maksimal yang bisa dicapai kelas raja sebelum menjadi dewa. Sayang sekali, xenogenik dari area inti tidak bisa keluar. Jika mereka bisa, aku bisa menjaga mereka di sisi aku setiap saat. Hansen menghela nafas. Hansen menyuruh Tungku Perunggu memimpin mereka. Hansen segera meninggalkan area inti, dan dia kembali ke Paus Putih. Di masa lalu, setiap kali Hansen kembali, para perompak akan dengan senang hati menyambutnya. Tapi kali ini, tidak ada yang memperhatikan ketika dia muncul. Semua orang sedang menonton sesuatu di luar Paus Putih, dan mereka tampak membeku karena terkejut. Bahkan Bauer. Hansen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti tatapan semua orang dan menemukan bahwa ada sekelompok ular datang ke darat. Mereka muncul dari Laut Hitam, dan harimau putih berusaha melawan mereka. Pertempuran ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Terlalu banyak kelompok ular yang keluar dari Laut Hitam. Ada berkali-kali jumlah ular yang muncul pada kesempatan sebelumnya. Ular-ular itu merayap ke pulau dalam gerombolan dan mulai mengunyah jamur. Mereka lebih menakutkan daripada segerombolan belalang. Harimau putih membunuh mereka, tetapi ada terlalu banyak ular. Itu tidak bisa membunuh mereka semua. Ular-ular itu merayap ke pulau dalam jumlah yang semakin banyak. Oh tidak, Fang Qingyu tiba-tiba menarik napas saat melihat gerombolan ular itu. Oh tidak, apa? Para perompak memandang Fang Qingyu. Fang Qingyu tampak mengerikan, dan dia berkata, jika harimau putih tidak dapat menghentikan ular, semua jamur di sini akan dimakan oleh makhluk itu. Itu berarti kita tidak akan punya makanan untuk diri kita sendiri. Petik 2. Pah, kupikir maksudmu lebih parah. Itu bukan masalah besar. Kita bisa menukar makanan di kawasan inti dengan yang lain, kata seorang bajak laut. Tidak sesederhana itu. Dengar, jika semua jamur hilang, maka macan putih mungkin akan lapar dan mengejar kita. Dan bagaimana dengan ular itu sendiri? Selain jamur di luar sana. Sebelum Fang Qingyu selesai, semua orang tahu apa yang dia maksud. Mereka semua memandang jamur di kepala satu sama lain. Mereka merasa kedinginan. Jika ular memperlakukan mereka seperti makanan, mereka harus menghentikan gerak maju ular. Dan itu mungkin tidak akan berhasil bagi mereka. Mereka telah melihat betapa menakutkan ular itu, karena banyak dari mereka adalah kelas raja. Tetapi ular-ular itu juga datang dalam jumlah yang tampaknya tak terbatas, tidak mungkin membunuh mereka semua. Jika harimau putih tidak bisa menghentikan ular, hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Burung merah kecil, pergi keluar dan bantu, kata Hansen pada burung merah kecil. Jika kelompok ular itu mengambil alih pulau itu akan sangat mengganggu mereka. Itulah mengapa Hansen mengizinkan burung merah kecil untuk membantu harimau putih melawan ular, tetapi sebelum burung merah kecil itu melakukan sesuatu, angin kencang bertiup melintasi Laut Hitam. Itu menciptakan gelombang raksasa yang kacau saat monster raksasa muncul dari air hitam. Bab 2581, Monster Tentakel. Monster itu sangat jelek. Itu seperti cacing raksasa, tetapi tentakel seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dari sisi tubuhnya. Binatang buas itu merangkak keluar dari air hitam, tubuhnya masih meneteskan cairan korosif laut. Ketika harimau putih melihat monster itu, ekspresinya berubah. Itu meraung ke langit, mulutnya terbuka lebar. Kemudian, hujan jamur mulai menghujani monster besar itu. Jamur meledak di dekat monster itu, berubah menjadi awan spora raksasa yang menggantung di udara. Jamur mulai tumbuh di kepala ular di sekitar spora. Saat jamur kecil tumbuh, tubuh ular terhisap hingga kering. Mereka jatuh ke tanah seperti debu. Fang Qingyu dan para perompak menatap pertempuran dengan mata lebar. Para perompak sangat ketakutan, dan mereka berteriak, jika jamur kita tumbuh besar, apakah mereka akan menghisap kita hingga kering juga? Semua orang takut, tapi Hansen meyakinkan mereka dengan berkata, jangan khawatir. Jamur di kepala kita berbeda dengan jamur yang menyerang ular-ular itu. Petik 2. Para kru merasa jauh lebih aman setelah Hansen mengatakan itu, meski saraf mereka terus berdetak. Monster jelek itu berdiri di tengah-tengah awan spora itu, dan awan itu paling berat tepat di sekitar tubuh monster itu. Namun meski begitu, tampaknya tidak terpengaruh dengan jamur yang menguras tenaga. Monster itu pindah ke pulau itu. Ia memakan banyak jamur, dan ular-ular aneh ikut bergerak. Harimau putih tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Harimau putih terus menembakkan hujan jamurnya, tetapi serangan itu tampaknya hanya memengaruhi ular yang lebih kecil. Itu tidak melakukan apapun pada binatang mengerikan itu. Selain itu, monster itu begitu tidak terpengaruh sehingga sama sekali mengabaikan harimau putih. Ia hanya menyeret tubuh pegunungannya menuju hutan jamur. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mengertakkan gigi untuk menggigit dan mengunyah. Ia mampu menelan beberapa hektar hutan dalam waktu singkat. Tidak peduli berapa banyak jamur yang terkandung di pulau itu jelas tidak akan cukup untuk memuaskan rasa lapar monster itu. Harimau putih menjadi sangat kesal saat menyaksikan binatang besar itu. Harimau putih itu menancapkan kepalanya ke tanah dan menghilang. Tidak mungkin, dia kabur begitu cepat. Fang Qingyu dan yang lainnya tidak menyangka itu. Tapi detik berikutnya, harimau putih muncul di bawah monster itu. Cakarnya merobek perut harimau putih. Selama sepersekian detik, semua orang mengira bahwa harimau putih dengan cerdik telah berada di atas angin. Kemudian tentakel halus monster itu bergerak, menjangkau dan mengikat harimau putih seperti zonzi.
Harimau putih meronta dan meraung, tetapi tidak bisa lepas dari tentakel. Tentakel kecil itu tampak hidup. Mereka menelusuri mulut, telinga, mata, dan hidung harimau putih. Kemudian benda-benda bejat itu mulai mengebor ke setiap lubang. Harimau putih mulai mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Semua orang merasa kedinginan saat menontonnya. Tubuh mereka merinding. Mereka telah melihat banyak orang terbunuh sebelumnya, dan bahkan tidak melihat seseorang dipotong-potong akan membuat mereka tersentak. Tapi melihat semua tentakel seperti rambut itu mengebor ke dalam mulut, telinga, mata, dan lubang hidung harimau putih sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Harimau putih terus meronta. Ia mencoba menggerogoti dan menggigit tentakel yang seperti sutra, tetapi begitu tentakel itu terlepas, mereka masih bisa bergerak atas kemauannya sendiri. Mereka seperti cacing, mengebor ke dalam tubuh makhluk itu. Pemandangan itu membuat orang merasa gatal. Little Red, pergi dan bantu dia. Hansen berkata pada burung merah kecil. Burung merah kecil terbang, dan nyala api di sekitarnya. Saat ia meninggalkan paus putih, ia menjadi burung phoenix yang berapi-api. Kemanapun ia terbang, api merah menyala di sekitarnya dan membakar ular di dekatnya. Api emas melesat dari mulut burung merah kecil itu. Api mendarat di atas tentakel seperti sutra dan membakarnya menjadi debu. Harimau putih itu diselamatkan dan dibebaskan dari ikatan yang melingkari di sekitarnya. Monster itu tampak ketakutan oleh nyala api phoenix burung merah kecil itu. Ia berhenti memakan jamur, memutar tubuhnya, dan menggunakan mata di dahinya untuk menatap burung merah kecil itu. Burung merah kecil itu memekik dengan keras. Ia mengepakkan sayapnya, mengirimkan phoenix flamenya mengamuk ke arah monster itu seperti badai api. Tentakel monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melilit tubuhnya, membentuk cangkang berbentuk bola. Api phoenix mendarat di atas cangkang yang baru terbentuk dan mulai membakarnya. Tapi api hanya berhasil menembus lapisan luar. Ada lebih banyak lapisan di dalam. Api membakar lebih dalam, tetapi tentakelnya tampak tak berujung. Tidak ada jumlah pembakaran yang cukup, tampaknya. Pang! Burung merah kecil itu dengan senang hati membakar monster itu ketika tiba-tiba, tombak besar yang seperti gunung keluar dari bebatuan di bawahnya. Tombak itu mengenai burung merah kecil itu sebelum ia sempat bereaksi dan membuat burung merah kecil itu berputar menjauh di tengah kabut ledakan yang berapi-api. Hansen melihat lebih dekat, dan dia menemukan bahwa tombak raksasa telah dibentuk dari tentakel monster yang lebih kecil. Setelah pukulan yang diambil burung merah kecil itu, apinya tampak lebih lemah. Itu menjerit karena marah. Dan ketika itu menjerit, kekuatan dan kekuatan apinya kembali. Itu melemparkan dirinya kembali ke pertarungan dengan monster itu. Monster itu menggerakkan tentakel sutranya, membiarkannya menggeliat. Banyak sayap terbentuk di sekitar tubuh monster, dan sayap-sayap itu mulai mengepak secara bersamaan membuat tubuh makhluk itu terbang dengan sangat cepat. Itu tidak lebih lambat dari burung merah kecil. Monster dan burung merah kecil itu saling mengejar di udara. Tentakel sutra pada monster itu tampaknya tak terhitung banyaknya, dan mereka dapat mengambil bentuk apapun. Mereka bisa membentuk perisai dan senjata jika mereka mau. Api burung merah kecil itu bisa menghalau tentakel untuk sementara waktu, tetapi tidak ada kerusakan permanen yang terjadi. Banyak ular aneh masih menuju ke pulau itu, dan harimau putih tetap di sana untuk berurusan dengan mereka. Tapi jumlahnya masih terlalu banyak, dan tidak peduli berapa banyak yang terbunuh, karena akan semakin banyak yang muncul. Mereka menolak mundur dari pulau itu. Siapapun kelas raja atau di atasnya harus pergi ke sana dan membantu, kata Hansen. Kemudian, dia memanggil jubah jiwa raja meraknya dan buru-buru meninggalkan paus putih. Bauer melompat ke bahu Hansen untuk pergi bersamanya. Gu Qingcheng dan Elysian Moon juga ikut dengannya. Para ksatria dan bajak laut Extreme King juga pergi berperang. Mereka tahu ini adalah masalah hidup dan mati, jadi tidak ada yang berpikir dua kali untuk pergi ke sana untuk bertarung. Namun, Hansen tidak mengejar gerombolan ular. Dia menuju ke burung merah kecil dan monster yang masih bertarung di langit. Tubuhnya bersinar seperti pelangi saat dia terbang menuju monster itu. Monster itu bereaksi terhadap pendekatannya dengan sangat cepat. Ia terus melawan burung merah kecil itu, tapi juga menelurkan lebih banyak tentakel yang membentuk perisai untuk menghentikan korosi yang disebabkan oleh cahaya pelangi. Sementara cahaya pelangi dengan cepat meleleh melalui perisai darurat, tentakelnya dapat segera membentuk yang baru. Itu akan terus berlanjut sampai cahaya pelangi yang dipancarkan oleh Hansen selesai. Ketika Hansen mendekati monster itu, tentakel membentuk palu besar yang mencoba menyerangnya. Hansen berputar di udara seperti burung phoenix untuk menghindari palu. Dia memancarkan cahaya pelangi ke seluruh tubuhnya. Tapi cahaya pelangi terhalang oleh perisai tentakel lainnya. Meskipun monster itu melawan dua musuh, monster itu berurusan dengan Hansen dan serangan burung merah kecil dengan presisi yang sempurna. Bab 2582, Penerjemah Retret, Subscribe Penatua. Monster itu seperti mesin pertarungan. Ia bisa berputar 360 derajat dalam sekejap, dan ia bisa melepaskan tentakel dari bagian manapun dari tubuhnya. Tentakel bisa menjalin sendiri bersama untuk membuat senjata atau pertahanan apapun yang paling sesuai dengan kebutuhan pertarungannya. Hal paling menakutkan tentang itu adalah tentakel itu adalah kelas dewa. Dan seluruh komposisi binatang itu memiliki kekuatan hidup yang kuat. Tidak peduli berapa kali itu dipukul, itu bisa mengatur ulang dirinya sendiri.
Menghadapi lawan seperti itu, Hansen dan burung merah kecil tidak yakin harus berbuat apa. Hansen dan burung itu menyerang monster itu bersama-sama, tetapi mereka dirugikan. Xenogenik yang benar-benar mulia itu menakutkan. Xenogenik dewa palsu di area inti tidak bisa dibandingkan dengan ini. Hansen kaget. Dia tidak bisa memikirkan cara bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh ini. Sebuah ide terlintas di benaknya, dan dia memanggil Six Core Snake Bow miliknya. Dia tidak memiliki panah dewa untuk itu, jadi dia harus memanggil jiwa binatang panah kelas raja. Dia menempatkan panah pada Six Core Snake Bow dan menarik talinya. Suara mendesing. Saat Hansen melepaskan panah itu, 6 roda Six Core Snake Bow berputar. Anak panah itu dijiwai dengan kekuatan aneh, dan segera menghilang. Ketika panah muncul lagi, itu ada di depan monster itu. Itu melonjak tepat ke mata di dahi monster itu. Six Core Snake Bow memberi kekuatan ruang pada panah yang ditembakkannya. Hansen menyadari dengan senang hati. Itu berarti setiap panah yang ditembakkan Six Core Snake Bow akan berteleportasi. Itu lebih baik dari keahlian Hansen untuk mengebor panah. Ketika orang ditembak oleh anak panah dari busur ini, mereka tidak akan bisa melacak jalurnya ke arah mereka. Plus, Hansen juga bisa mengetahui bahwa panah bisa merobek kain ruang. Itu adalah kekuatan yang dapat diberikan oleh Six Core Snake Bow pada proyektil yang dia gunakan dengannya. Panah jiwa binatang kelas raja menerima cukup banyak buff dari Six Core Snake Bow untuk menembus mata monster itu. Separuh anak panah tertanam kuat di mata, dan darah menyembur di sekitarnya. Ini busur yang bagus, pikir Hansen dengan senang. Kekuatan busur itu sempurna untuk Hansen. Tapi Hansen tidak bertahan lama. Tentakel tumbuh dari mata monster yang terluka itu. Tentakel melilit panah jiwa binatang dan melepaskan kekuatan yang diberikan Hansen pada proyektil. Kemudian monster itu mengeluarkan panah jiwa binatang dan memecahkannya. Mata yang terluka itu ditutupi oleh tentakel dan sembuh dengan cepat. Apakah seluruh tubuh monster itu terbuat dari sutra? Hansen bertanya-tanya. Dengan cepat, tebakan Hansen dikonfirmasi. Dia menggunakan Six Core Snake Bow untuk menyerang tubuh monster itu. Hasil yang sama dicapai. Tidak peduli di mana Hansen menembak, tentakel akan muncul dan menambal monster itu dalam waktu singkat. Aku yakin aku bisa membunuh kamu. Hansen menambahkan mantra turtle-nya ke panah dalam upaya untuk memperlambat binatang itu. Skill turtle diterapkan pada monster itu. Itu berhasil membuat tubuh monster itu lebih lambat, tetapi Hansen segera terkejut mengetahui bahwa monster itu bisa melepaskan bagian-bagian tubuhnya yang berisi turtle. Itu menghilangkan efek mantra dari massa yang lebih besar dari binatang itu. Hansen mencoba menerapkan simbol turtle dengan berbagai cara, tetapi pada akhirnya, itu tidak efektif. Monster itu seperti tokek yang bisa terus menggandakan ekornya. Makhluk ini dapat memotong bagian manapun dari tubuhnya tanpa menimbulkan efek negatif. Orang ini lebih menjijikkan dari Bar, kata Hansen. Burung merah kecil dan Hansen tidak tahu apa yang harus dilakukan melawan monster itu. Monster itu terus menggunakan tentakelnya untuk membentuk segala macam senjata yang berbeda untuk menyerang mereka. Beberapa serangannya mengubah senjata secara tidak terduga pada saat-saat terakhir. Itu bisa membuat pisau, tombak, pedang, dan tongkat. Itu juga bisa membuat perisai dan tinju. Monster itu seperti mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Itu membuat Hansen dan burung merah kecil itu sakit kepala. Gu Qingcheng dan yang lainnya membantu harimau putih itu mengatasi semua ular yang lebih kecil, tetapi semuanya juga tidak berjalan dengan baik. Semakin banyak ular aneh itu merayap ke pulau. Jumlah mereka terus bertambah. Kapanpun para pembela membunuh satu ular, dua ular lagi menggantikannya. Separuh pulau itu sekarang dipenuhi ular. Harimau putih tiba-tiba mengeong ke langit. Teriakannya ditujukan pada Hansen. Hansen tidak mengerti apa yang diinginkan harimau putih itu. Harimau putih itu melompat dan mengebor tanah. Ketika muncul kembali, jaraknya 100 mil. Kemudian, Kal mengarah ke Hansen lagi. Hansen sekarang mengerti. Ia ingin Hansen mengikutinya. Meskipun Hansen tidak mengerti apa yang dipikirkan harimau putih itu, dia tahu bahwa pertempuran seperti ini sia-sia. Bahkan jika dia dan burung merah kecil itu bisa bertahan hidup, Fang Qingyu dan yang lainnya kemungkinan besar akan terbunuh. Baoer, kamu mengemudi. Ikuti dan ayo pergi. Hansen melempar Baoer ke paus putih. Baoer jatuh di udara. Ketika tanah mendekat, dia membalik dan mendarat dengan lembut di atas paus putih. Dia bergegas masuk dan menembakkannya, lalu mengemudikannya ke arah harimau putih. Gu Qingcheng dan yang lainnya kembali ke paus putih juga. Hansen dan burung merah kecil terus bertarung saat mereka mundur. Mereka tidak akan membiarkan monster itu mendapat kesempatan untuk menyerang paus putih. Sekelompok ular itu seperti lautan hitam di bawah paus putih. Mereka menghancurkan semua yang terlihat. Pulau jamur yang mirip dongeng itu berubah menjadi karang batu yang hancur. Hansen dan burung merah kecil itu terbang sangat jauh dari monster itu, tetapi sepertinya tidak lagi mengejar mereka. Ia mulai melahap jamur sekarang karena bisa melakukannya tanpa gangguan. Hansen dan burung merah kecil tidak lagi memprovokasi itu. Mereka terbang di samping paus putih untuk melindunginya. Dan saat mereka melakukannya, mereka semua mengikuti harimau putih. Situasi mereka sangat mengerikan. Makanan sekarang akan menjadi masalah.
Hal yang paling menakutkan adalah ular dan monster itu sama-sama masalah yang mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Paus putih terbang di atas pulau. Saat mereka bergerak melampaui ular, mereka melihat hutan jamur di belakang mereka dimakan. Tiba-tiba, wajah Hansen menjadi pucat saat dia melihat salah satu ular di antara massa yang menggeliat. Setelah makan banyak jamur, tubuhnya jadi lebih besar. Itu membengkak hingga 10 kali ukuran sebelumnya, dan tubuhnya mulai menumbuhkan tentakel. Itu seperti versi yang lebih kecil dari monster Goliath itu. Mereka bukan ular. Itu versi bayi dari yang besar itu. Hansen dan yang lainnya sekarang mengerti. Mereka tampak sangat murung. Satu monster cukup sulit untuk dihadapi. Jika mereka semua menjadi monster, itu akan menjadi bencana. Dan saat semua orang mencoba memproses informasi baru, beberapa ular tumbuh lebih besar. Mereka menjadi seperti monster yang ditutupi tentakel. Tapi aura mereka belum mencapai tingkat yang mengerikan seperti yang terbesar. Mereka adalah kelas raja, kemungkinan besar, dan hampir sebagus setengah dewa. Apakah ini lelucon? Salah satu bajak laut bergumam karena terkejut. Tidak ada yang menjawabnya, dan itu karena tidak ada yang tahu apa itu. Harimau putih terus berlari melalui hutan jamur, tetapi jika paus putih mulai tertinggal, ia akan berhenti dan mengaum ke arah mereka. Itu kembali berjalan ketika mereka menyusul. Rasanya seperti menuntun mereka ke suatu tempat. Bab 2583, sulit untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk. Hansen dan yang lainnya telah menjelajahi pulau ini berkali-kali sebelumnya. Selain jamur, tidak ada yang istimewa ditemukan. Mereka telah mencari kapal perang yang rusak berulang kali, tetapi tidak ada yang penting yang pernah ditemukan. Kemana harimau putih membawa kita? Apakah dia akan membawa kita pergi dari sini entah bagaimana caranya? Hansen bertanya-tanya, penasaran. Tapi Hansen segera kecewa. Harimau putih tidak berencana meninggalkan pulau itu. Mereka sampai pada jamur raksasa yang tingginya sekitar 3 lantai. Harimau itu menghampiri jamur dan menamparnya. Jamur jatuh, menampakkan gua bawah tanah yang tersembunyi di bawahnya. Ada gua di bawah sini. Hansen bergumam karena terkejut. Dia tidak tahu dari bahan apa pulau ini dibuat, tetapi bebatuannya sangat keras sehingga bahkan kekuatan dewa tidak dapat menghancurkannya. Membuat gua di sana akan sangat sulit. Harimau putih itu menghilang ke dalam gua. Setelah beberapa saat, itu keluar. Itu membuat beberapa suara ke arah Hansen, seolah-olah itu membuatnya terburu-buru untuk masuk. Hansen melihat ular-ular itu tidak terlalu jauh di belakang mereka. Jika mereka memasuki gua sekarang, ular-ular itu mungkin datang sebelum mereka sempat pergi. Itu akan mendorong mereka ke dalam perut pertarungan kejam lainnya. Tetapi ketika Hansen memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa mereka tidak punya banyak pilihan jika mereka ingin tinggal di pulau itu. Ular akan menjadi musuh mereka selama mereka tetap berada di pulau itu, dan hanya sedikit yang dapat mereka lakukan untuk melawan ular dalam keadaan mereka saat ini. Semua orang turun dari paus putih. Hansen menyusutkan paus putih dan menyimpannya, lalu jatuh ke gua bawah tanah. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti. Mereka telah berada di dalam gua kurang dari 30 detik ketika ular-ular itu datang, menutupi tanah seperti selimut hitam. Banyak ular licik yang menjulurkan kepalanya ke dalam gua. Namun, karena tidak ada jamur, ular tampaknya tidak terlalu tertarik. Setelah melihat sekeliling gua sebentar, mereka merangkak keluar. Hansen dan yang lainnya terus mengikuti harimau putih itu. Hansen segera menyadari bahwa gua itu adalah bentukan alam, bukan lubang buatan manusia. Itu membuatnya merasa sangat lega. Jika itu buatan manusia, maka apapun yang membuat gua itu bisa sangat berbahaya bagi mereka. Sebaliknya, jika memang alami, ada kemungkinan itu hanyalah gua biasa yang bisa membantu mereka menghindari bencana. Mengapa harimau putih itu begitu baik hati, membawa kita ke gua untuk menghindari bencana? Atau ini bagian dari konspirasi yang lebih besar? Salah satu bajak laut bertanya. Terlepas dari itu, kita harus terus berjalan. Kecuali jika kamu ingin melawan monster di luar gua, kata bajak laut lain. Berhenti berbicara, sebaiknya kita menjelajahi gua sepenuhnya. Mungkin di sanalah harimau putih menyimpan hartanya. Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Petik 2. Kru bajak laut sedang mengobrol di antara mereka sendiri ketika tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu muncul dari dalam gua. Nyatanya, mereka tidak melihat apapun. Mereka hanya merasakan sesuatu muncul. Detik berikutnya, semua orang merasa kedinginan. Pakaian mereka mengepul saat angin dingin bertiup dari dalam gua. Angin dingin tidak terlalu kencang. Itu adalah jenis angin yang hanya akan membuat daun pohon berterbangan dengan lembut, jadi tidak berbahaya bagi kelompok Hansen. Namun, angin membuat semua orang merasa aneh. Salah satu perompak berkata, aneh. Ada angin di bawah tanah. Apakah itu berarti ada jalan keluar? Petik 2. Mata Fang Qingyu berbinar, dan dia berkata, kita berasumsi bahwa kita berada di perut Black Hole Spider, kan? Jika lautan adalah perut makhluk itu, pasti ada beberapa organ yang terhubung dengannya. Mungkin mengakses organ-organ itu dapat membawa kita ke jalan keluar. Petik 2. Sial, apakah itu berarti angin itu kentut? Seru seorang bajak laut, berubah menjadi hijau. Penjelasan Fang Qingyu membuat yang lain merasa tidak nyaman. Tapi lebih dari segalanya, mereka hanya terkejut.
Jika ini benar, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini hidup-hidup. Melarikan diri melalui usus makhluk itu kedengarannya tidak menyenangkan, tapi itu lebih baik daripada mati. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan itu, hidup lebih penting. Semua orang penuh harapan. Semangat mereka mendapat dorongan besar, dan mereka mengikuti harimau dengan bersemangat. Terowongan itu berputar dan tertutup rapat, tetapi secara umum, terowongan itu menuju ke bawah. Beberapa tempat cukup lebar untuk memungkinkan pesawat terbang. Tempat-tempat lain begitu sempit sehingga hanya satu orang yang bisa masuk dalam satu waktu. Saat mereka melakukan perjalanan, angin sejuk terus bertiup dari bawah. Awalnya angin sangat lembut, tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin kuat jadinya. Dinding batu di kedua sisinya halus, yang tidak diragukan lagi adalah akibat dari terpaan angin yang konstan. Sepertinya mereka telah dibelai selama 1 miliar tahun. Dan kemudian, mereka mendengar suara seperti angin lainnya. Itu datang dengan suara guntur bergemuruh di kejauhan. Itu seperti badai tak berujung yang mengamuk dengan gema ruang angkasa. Para perompak merasa gendang telinga mereka akan meledak. Untungnya, angin tidak cukup kuat untuk melukai siapapun. Itu hanya tidak menyenangkan. Ini salah. Jika terowongan ini mengarah ke isi perut makhluk itu, maka ia tidak bisa terus-menerus kentut. Petik 2. Mungkin Black Hills Spider ini sakit perut. Silakan gunakan otakmu. Bahkan jika perutnya sedang sakit, ia masih membutuhkan sesuatu untuk dicerna. Itulah yang membuat kamu merasa mual. Kita telah menempuh perjalanan sejauh ini, namun kita hanya menemukan bebatuan kering. Tidak ada apa-apa. Petik 2. Lalu menurutmu tempat ini apa? Jika aku tahu, aku tidak akan membicarakannya denganmu. Para perompak itu berdebat di antara mereka sendiri lagi. Mereka tidak berdebat untuk bersenang-senang, tetapi mereka jelas perlu mengeluarkan sedikit semangat. Mereka mencoba meredakan stres akibat situasi. Hansen sudah tahu sejak awal bahwa ini bukanlah perut laba-laba. Dan kehadiran semua angin membuatnya merasa sangat aneh. Jika tidak ada jalan keluar di bawah, maka keberadaan angin itu aneh. Hansen ingin bertanya pada harimau putih, tetapi harimau putih hanya terus berlari ke depan. Itu mengabaikan mereka. Jadi, mendapatkan informasi dari makhluk itu tidak mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Angin kembali bertiup. Kali ini, itu meniup mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan angin memutar wajah para perompak menjadi berbagai bentuk aneh. Kulit wajah mereka mengepak di tengkorak mereka dengan angin. Kelas Marquise Fan King Yu hampir terpesona sepenuhnya. Tubuhnya terangkat ke udara, dan Hansen harus mengulurkan tangan dan menangkapnya agar dia tidak terbang. Angin semakin kencang di sini. Haruskah kita terus maju? Kelompok itu berhenti dan memandang Hansen. Dia adalah pemimpin mereka. Hansen juga ragu-ragu. Dia tidak tahu banyak tentang harimau putih. Mengikuti harimau putih ke dalam lubang acak di tanah ini mungkin bukan ide yang bagus. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan memimpin orang-orangnya ke sana. Saat Hansen merenungkan keadaan mereka saat ini, harimau putih menyadari bahwa mereka tidak lagi mengikuti. Itu berbalik dan bergemuruh pada Hansen, menyuruh mereka bergegas. Bagaimana dengan ini? Meskipun ular belum mencapai kita, jadi ini sepertinya tempat yang aman untuk beristirahat. Kalian tetap di sini sementara aku mengintai dulu, kata Hansen pada Fan King Yu. Hansen tidak peduli dengan kehidupan para ksatria dan bajak laut Extreme King, tapi dia peduli dengan Gu Qingcheng dan Ning Yue. Biarkan kami ikut denganmu. Gu Qingcheng dan Elysian Moon memutuskan untuk mengikuti, tidak tertarik untuk tetap tinggal. Jangan tinggalkan aku di sini. Ning Yue melompat ke depan. Dia menempel di kaki Hansen, tahu bahwa mengikuti Hansen lebih baik daripada tetap diam. Bab 2584, Membentuk Batu. Tidak ada yang bisa menyingkirkan Ning Yue, jadi Hansen harus membawanya bersamanya. Gu Qingcheng, Elysian Moon, Baoer, dan burung merah kecil juga ikut. Fan King Yu memutuskan untuk tetap tinggal. Semakin jauh mereka pergi, semakin menakutkan angin itu. Setiap kali angin bertiup, bahkan Gu Qingcheng dan Elysian Moon tidak bisa menjaga keseimbangan mereka. Mereka tidak tahu mengapa angin menjadi begitu kuat saat mereka masuk lebih dalam. Karena angin kencang, harus ada jalan keluar yang berangin. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, yang terlihat adalah celah yang mengerikan. Tidak ada udara yang bisa keluar. Ning Yue ketakutan, tapi dia tidak terpengaruh. Pedang hijau kecil yang dia pegang mencegah angin menakutkan mendekatinya. Aku ingin tahu apa pedang hijau kecil itu. Kemampuannya terlalu menakutkan, kata Hansen sambil menghela nafas. Saat Hansen berpikir, harimau putih itu tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti menghilang begitu saja. Mengapa harimau putih itu menghilang? Ning Yue berteriak ketakutan. Sebelum Hansen bisa menjawab, harimau putih itu ada di sana lagi. Itu bergemuruh pada Hansen, dan sementara Hansen masih terguncang karena shock, itu menghilang lagi. Hansen dan yang lainnya bergerak maju dengan hati-hati dan menemukan lubang di tanah. Itu jatuh hampir lurus ke bawah, itulah mengapa sepertinya harimau putih itu telah menghilang. Karena sudutnya, Hansen tidak menyadari lubang itu sampai mereka berada tepat di atasnya. Mereka mengikuti harimau putih itu ke bawah, dan apa yang mereka temukan di dasar mengejutkan Hansen. Itu adalah gua berbentuk buci.
Mereka masuk dari samping, tapi tidak ada jalan keluar lain. Tempat itu adalah jalan buntu. Fakta bahwa gua itu adalah jalan buntu bukanlah yang menarik perhatian mereka. Ada sesuatu di dalam gua. Hansen tidak mengenali perangkat tersebut. Sebagian besar tertutup oleh batu yang menutupinya, dan hanya sekitar satu kaki saja yang bisa dilihat. Perangkat itu berwarna ungu seperti tembaga, dan ada beberapa simbol aneh terukir di atasnya. Kelihatannya seperti gagang sesuatu, tetapi tidak seperti gagang pedang atau pisau. Itu karena pegangan ini hanya setebal sepasang jari Hansen. Dan bahkan dengan sedikit yang bisa mereka lihat sekarang, kelompok itu tahu bahwa itu terlalu lama untuk menjadi pegangan yang normal. Ledakan. Hansen dan yang lainnya masih melihat benda tembaga ungu yang terkubur oleh bebatuan ketika tiba-tiba, simbol aneh bersinar dengan cahaya ungu. Dan setelah itu, badai menakutkan keluar dari objek ungu itu. Semua orang terpesona oleh angin. Mereka memantul di sekitar gua seperti bola karet sampai angin lolos melalui lorong yang biasa mereka masuki. Jeda sesudahnya memungkinkan mereka untuk bangkit kembali. Hansen dan burung merah kecil itu dibiarkan agak acak-acakan oleh hembusan yang tiba-tiba. Angin jauh lebih kuat dari yang mereka alami sebelumnya. Angin relatif lembut saat memasuki terowongan, tetapi di dalam gua itu, mereka terkena kekuatan penuh dari hembusan. Apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Hansen melihat benda tembaga ungu itu dengan kaget. Matanya bersinar. Meong, harimau putih itu berjalan untuk berdiri di samping benda tembaga ungu itu. Itu menggunakan cakar untuk menunjuk ke item, dan kemudian memanggil Hansen. Maksudmu, kamu ingin aku mengeluarkannya dari sana? Hansen bertanya. Meong, kata harimau putih dengan anggukan. Gu Qingcheng menatap tajam ke objek tembaga ungu itu, dan dia menebak. Mungkin benda ini bisa menahan monster di luar. Meong, harimau putih itu segera mengangguk setelah mendengar Gu Qingcheng berbicara. Apakah hal seperti itu mungkin? Pikir Hansen, tiba-tiba bersemangat dengan prospek itu. Dia telah mencoba memikirkan cara untuk menghadapi monster di pulau itu, tapi dia belum menemukan cara apapun. Jika senjata ini bisa digunakan untuk melawan musuh mereka, maka krisis mereka akan teratasi. Dan Hansen akan menerima harta karun lagi. Ini bagus. Hansen tidak mengatakan apa-apa, dan dia langsung menuju ke benda tembaga ungu itu. Dia menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksanya. Kupu-kupu mata ungu berputar di mata Hansen seperti 4 bunga sakura. Dalam visi Hansen, sejarah benda tembaga ungu mulai diputar ulang seperti film. Hansen kaget. Sementara kupu-kupu mata ungu berputar balik, dia bisa melihat benda apa itu. Itu adalah Swordbreaker tembaga Jian ungu. Jian adalah versi senjata yang langka. Itu tampak seperti pedang, tetapi bilahnya persegi. Daripada memiliki bilah tipikal, yang berfokus pada ketajaman, senjata ini adalah tentang kekuatan. Jian biasa digunakan berpasangan, jadi Jian tunggal sangat jarang. Hanya ada satu senjata di sini. Mungkin ada yang lain tergeletak di suatu tempat, tapi jika demikian, Hansen belum melihatnya. Entah kenapa, Jian itu tertinggal di Laut Hitam. Lapisan sedimen telah terakumulasi dari Laut Hitam, perlahan-lahan membentuk pulau tempat mereka berada saat ini. Berdasarkan kedalamannya, Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apakah senjata itu entah bagaimana menarik sedimen bersama untuk membuat seluruh pulau jamur ini. Tapi simbol aneh Jian itu terus mengeluarkan badai, jadi pegangannya bersih dari batu apapun. Selain itu telah mengukir seluruh gua. Berdasarkan seberapa baik itu disembunyikan, Hansen tidak tahu bagaimana harimau putih itu menemukannya. Hansen kemudian berpikir aneh. Artinya, pulau ini adalah sebuah batu di dalam perut Black Hole Spider. Laba-laba seharusnya mengeluarkan zat yang tidak bisa dicerna selama bertahun-tahun. Sebaliknya, karena Jian tembaga ungu ini, zat-zat tersebut telah terbentuk menjadi massa yang padat. Setelah miliaran tahun, seluruh pulau ini telah diciptakan. Petik 2. Biar aku mencobanya, kata Elysian Moon. Saat Hansen memperhatikan, Elysian Moon berjalan ke Jian tembaga ungu. Dia mengeluarkan kekuatan dan melingkarkan tangannya di sekitar bagian yang terbuka. Pang! Sebelum Elysian Moon memberikan kekuatan apapun pada cengkramannya, angin kencang bertiup kencang menghempaskan tubuhnya dengan kecepatan kilat. Hansen dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka tidak tahu apa itu Jian tembaga ungu, tetapi fakta bahwa itu bisa melepaskan kekuatan seperti itu ketika tidak ada yang menggunakannya sungguh menakjubkan. Bahkan burung merah kecil itu tidak bisa menahan angin yang dipanggilnya. Ini bukan barang biasa, itu sudah pasti. Itu terlihat seperti senjata dewa dengan elemen angin. Apakah ada orang yang menguasai elemen angin? Kata Gu Qingcheng. Semua orang bertukar pandangan satu sama lain. Tidak ada orang di sana yang benar-benar fokus pada angin. Ayo terus mencoba. Mungkin kita tidak harus terlalu terbiasa dengan elemen angin. Jika kita tidak bisa menariknya keluar, kita bisa menghilangkan bebatuan yang mengelilinginya, kata Hansen. Elysian Moon mengangguk dan menarik payung kertasnya. Dia menggunakannya sebagai pedang dan menebas batu di atas Jian tembaga ungu. Ujung payung mengeluarkan cahaya pedang yang menghantam batu. Serangan itu cukup kuat untuk membuat lubang di seluruh planet, tetapi ketika cahaya memudar, bebatuan itu bahkan tidak tergores. Semua orang menatap bebatuan yang tidak rusak dengan rahang kendor. Bab 2585, Jian tembaga ungu, subscribe Penatua.
Elysian Moon sekuat sekelas raja, tapi serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak meninggalkan bekas di bebatuan. Batuan di tempat itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Burung merah kecil, Hansen memanggil. Burung merah kecil itu mengerti apa yang ingin dilihat Hansen darinya, jadi ia menembakkan api Phoenix-nya untuk membakar bebatuan di sekitar Jian Tembaga Ungu. Anehnya, butuh setengah jam nyala api konstan sebelum bebatuan mulai terpengaruh. Mereka mulai memerah. Jika Hansen mencoba menggunakan api Phoenix untuk melelehkan bebatuan menjadi jus cair, hanya Tuhan yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gu Qingcheng melihat ke bebatuan yang terbakar dan berkata, Black Hole Spider telah menghabiskan banyak planet dan batu. Laba-laba itu pasti telah memakan banyak logam kelas tinggi dan bahan khusus selama bertahun-tahun, tetapi sistem pencernaannya gagal menghancurkan beberapa di antaranya. Apapun yang tidak dapat dicerna bersatu membentuk batu-batu ini. Jika bebatuan ini telah bertahan dalam sistem pencernaan Black Hole Spider yang didewakan, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya bahan ini. Dewa biasa tidak akan mudah merusak batu dewa ini. Petik 2. Elysian Moon mengangguk untuk menunjukkan persetujuan dengan apa yang baru saja dikatakan Gu Qingcheng. Black Hole Spider adalah xenogenik dewa yang berada di peringkat kupu-kupu. Jika monster seperti laba-laba tidak dapat mencerna suatu materi, maka orang-orang Hansen juga tidak akan dapat memecahnya. Untungnya, burung merah kecil itu perlahan bisa membakar batu. Dengan usaha dan kesabaran, segumpal baja bisa ditumbuk menjadi jarum. Jelaslah, itulah kualitas yang mereka butuhkan di sini, usaha dan kesabaran. Saat burung merah kecil itu masih memuntahkan api yang menyala-nyala, angin kencang lainnya meletus dari Jian Tembaga Ungu itu. Angin itu menyebarkan api Phoenix di mana-mana, meniupnya kembali melintasi Hansen dan yang lainnya. Banyak jeritan kesakitan meletus. Burung merah kecil berhenti memuntahkan api Phoenix-nya, tapi sudah terlambat. Nyala api telah membuat rambut dan alis menghitam dan hangus. Namun, mereka tidak terluka parah. Mereka hanya terlihat sedikit kuyu sekarang. Jian Tembaga Ungu ini terus mengeluarkan angin kencang. Kita tidak bisa membakar batu untuk mendapatkannya. Apakah ada cara lain? Hansen memandang Gu Qingcheng dan yang lainnya. Semua orang bertukar pandangan satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan ide. Kalau begitu, kita akan mencoba mengambilnya satu persatu, kata Hansen. Dia memanggil jubah jiwa raja meraknya dan berjalan ke Jian Tembaga Ungu. Cahaya pelangi menutupi tangannya saat dia mencoba mencabut senjatanya. Pola misterius Jian bersinar dengan cahaya ungu, dan kemudian badai menakutkan berkobar dari tembaga Jian Ungu. Itu mengejutkan semua orang. Hansen memegang Jian. Dia meletakkan kakinya di bebatuan, dan dia mencoba untuk melepaskan tembaga Jian Ungu itu. Namun, setelah berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa mengalah. Jika ada, badai Jian menjadi lebih kuat. Itu membuat jubah bulu dan rambut Hansen mengepul. Ledakan. Hansen tidak bisa lagi menahan badai menakutkan itu, jadi dia terpesona. Dia terpental dari beberapa batu, tetapi angin bertiup sangat kencang sehingga terus mendorongnya hingga dia terlempar keluar gua. Beberapa saat kemudian, Hansen terbang kembali. Badai di gua akhirnya mereda. Ning Yue, cobalah. Mungkin kamu akan lebih sukses, kata Hansen kepada Ning Yue. Ning Yue menggelengkan kepalanya dan mundur selangkah. Dia berkata, jika kalian tidak bisa melakukannya, maka aku pasti tidak bisa. Coba saja, jika tidak, aku akan melemparkanmu ke ular. Hansen mengancam. Badai itu tidak akan melukai siapapun. Itu akan membuat mereka terombang-ambing, tetapi tidak akan membunuh mereka. Ning Yue memiliki perlindungan pedang hijaunya. Badai tidak membahayakannya, mungkin dia bisa benar-benar mengeluarkan Jian Tembaga Ungu. Ning Yue merasa tidak enak. Dia sangat ketakutan, tetapi setelah ancaman Hansen, dia dengan enggan bergerak maju. Perlahan, dia meletakkan tangannya di atas Jian Tembaga Ungu. Pang! Ning Yue hanya perlu menyentuh Jian agar badai menakutkan kembali dan meledakkannya. Kekuatan pedang hijau tidak melindunginya kali ini. Ning Yue berguling beberapa lama sebelum berhenti. Sudah kubilang aku tidak ingin mencoba, namun kamu memaksaku. Alih-alih bangun, Ning Yue duduk di tempat dia mendarat, rambutnya berantakan. Dia hampir menangis. Hansen merasakan sakit kepala. Tidak ada orang di sana yang bisa mengeluarkan Jian. Biasanya, jika harta karun tampaknya benar-benar tidak bisa diperoleh, Hansen akan meninggalkannya. Tapi sekarang, jika dia tidak mengambil Jian Tembaga Ungu itu, dia tidak akan bisa mengalahkan monster itu. Mereka akan terjebak di dalam gua ini. Itu adalah pikiran yang menyedihkan. Ayah, apakah kamu benar-benar menginginkan Jian Tembaga Ungu itu? Bauer bertanya, menarik lengan baju Hansen. Ya, kami membutuhkan Jian Tembaga Ungu itu. Apakah kamu punya ide? Hansen bertanya pada Bauer dengan senang hati. Tarik saja, kata Bauer. Jika kita bisa menariknya keluar, kita tidak akan berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa, kata Elysian Moon. Ning Yue menangis dan berkata, ya, hal ini sangat aneh. Saat kamu menyentuhnya, angin datang dan tidak bisa ditolak. Petik 2. Bauer berkedip dan melompat menuju Jian Tembaga Ungu. Dia mengulurkan tangannya untuk mencengkeram pegangan Jian. Saat dia melakukannya, semua orang mempersiapkan diri untuk menghadapi badai. Mereka tidak ingin terpesona lagi. Tapi setelah tangan kecil Bauer memegang pegangannya, tidak ada badai yang datang.
Bauer memegang erat-erat tembaga Jian ungu itu, lalu menariknya keluar seolah-olah dia sedang menggali wortel. Tembaga Jian ungu tidak menunjukkan indikasi apapun bahwa itu akan berpindah ke orang lain, tapi itu meluncur dengan mudah dalam genggaman Bauer. Ning Yue dan yang lainnya menatap dengan mata lebar, tidak percaya Bauer mampu melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Bauer mencabut sepenuhnya tembaga Jian ungu sepanjang 1 meter. Ternyata lebih tinggi darinya. Dia mengirimkannya ke Hansen dan tersenyum. Ini dia, ayah. Bauer, kamu sangat baik. Ayah akan membelikanmu es krim nanti. Hansen mengambil Jian itu, senyum lebar membentang di mulutnya. Anehnya, saat Jian berada di bawah bebatuan, ia akan mengeluarkan badai setiap kali disentuh. Sekarang setelah Hansen memegangi tangannya, tidak ada badai. Hansen melihat Jian tembaga ungu. Itu sama dengan yang dia lihat melalui kupu-kupu mata ungu. Panjangnya 1,2 meter, bilahnya persegi, dan dibuat dari semacam tembaga ungu. Cukup berat. Di keempat sisi alat, ada simbol aneh. Tapi simbol aneh itu berbeda dari simbol aneh di gagangnya. Hansen mencoba memasukkan kekuatannya ke dalam Jian tembaga ungu untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkannya. Itu adalah proses yang sangat mulus. Setelah kekuatan Sutra Dongsuan memasuki Jian tembaga ungu, simbolnya menyala. Kemudian, itu bersinar dengan cahaya ungu. Hansen senang melihat cahaya bersinar dari senjata yang diaktifkan. Jika dia tidak bisa menggunakannya setelah mengambilnya, itu akan sangat menjengkelkan. Sepertinya dia terlalu khawatir tentang itu. Simbol ungu di Jian menyala. Semua orang di dalam gua dapat merasakan bahwa kekuatan Jian sebenarnya bukanlah angin. Setidaknya itu tidak menyerupai kekuatan yang telah dilepaskan dari pegangannya. Berdengung. Cahaya ungu Jian semakin kuat, lalu perlahan berubah menjadi api ungu. Tembaga Jian ungu menjadi terselubung dalam api, dan api ungu yang intens mengikuti tangan Hansen dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.